Aduh, Amin. amin. Diaminin. Harus Betul. diaminin yang baik-baik. My God. So happy Aku, lah. Banyak yang positive vibes gitu ya di weekend-weekend yang mungkin Alhamdulillah. ya alhamdulillah yang mungkin minggunya capek banget. Terus semoga nih ya, semoga lewat webinar ini kita bisa sama-sama recharge, sama-sama bisa learn from each other kayak gitu. Nah, terus mungkin teman-teman bisa dulu nih kayak ngisi kan dari universitas mana aja sih? Boleh ya di kolom chat biar saling kenalan. Siapa tahu nanti bisa chat dan ngobrol-ngobrol di private chat mungkin. Betul. Oh, kita belum kenalan loh, Rif. Kamu dari uni mana sih? Oke, halo teman-teman, aku Rifli, mahasiswa hukum Universitas Hasanuddin. Jadi salam kenal teman-teman semuanya. Aku jurusan hukum. Kalau Wow. Cynthia, Aku mahasiswa mana? sekarang aku lagi kuliah di Jerman, ambil jurusan food business. Terus sebenarnya tuh kita santai banget ya, Rif, kalau misalnya mau ditanya-tanyain apapun gitu. Jadi Betul. feel free buat connect with us on Instagram atau mungkin LinkedIn gitu. Ini apa sih? Apa? Di kamu apa? IG gue Cynthia Swasti. Aku Terus bentar ya guys, ngechat soalnya. Nggak IG-mu bisa. aku lupa Rifli Mubarak kan? ITB. Langsung Ada aja. yang dari ITB juga nih. Ada yang dari Graduated ITB. almost 4 years ago. Oh, TUM ada yang Unpad. ada yang TUM Technical University Munich. Ada yang habis lulus nih kayaknya siapa? Yudis. Variasi banget ya. Menarik. Yang mau ini tanya-tanya soal TUM bisa ke Yudis. Habis lulus. Oh my God. Telkom University ya? Tell you. Ya, Kayaknya Telkom. nih. Yang lain dari mana nih? Lengkap ya kayaknya di sini ada dalam negeri, luar negeri, Ya, betul, semuanya. betul. Oh, ada yang HTW Berlin. Wow, kita dekat nih. Cukup dekat. Jauh, Unhas tapi juga dekat. ada. Unhas juga. Halo. Masih SMA. Oh my God. Tasya Positive Vibes masih SMA. Berarti Wow. pengaruh marketing kita berhasil ya Sin ya untuk Hmm. memperluas promosi eventnya. Oh my God. Oh, ada yang dari THM Gießen. Hai, Tata. Oke, ada yang dari Unhas. Banyak kan dari Unhas ya, Rif? Jangan-jangan ada kelas teman-temanmu. Bersyukur Wow. sampai penyampaian informasinya sampai ya ternyata Iya, Sin iya. ya. Mantap, mantap. Maba Unhas tuh. Jangan-jangan yang dari Unhas kalau nyalain cam bawa banner gitu ya, Bifli gitu. Supporternya Rifli semua ini. Kayaknya karena Terima kasih kamu Pak juga Joy. positif. Papua Wow, Civil Engineering, fellow keren engineer. banget. Oh my Dia God, like thank you banget teman-teman yang udah ikut menggabut Ria bersama kita hari ini once again. Nah, mungkin mungkin sebelum kita lanjut ke acara utama, let's make some noise buat Kak Vivian buat present tentang broadening. Yeah. Oke, Oke, Kak Viv, silahkan. share screen. Ya. Oke, thank you. Oke, udah kelihatan ya? Yoi. Dari depan dulu. Oke. Oke, halo semuanya teman-teman. Terima kasih banget udah datang hari malam minggu ya, jam 7 sekarang di Indonesia, udah datang ke webinar kita. Kalau aku sendiri, aku masih lunch. Ini aku udah ada menunggu Indomie nih sebelah kiri, jadi kurang bisa fokus ya. Tapi kita bisa. Tapi di sini aku cuma mau introduce tentang Abroadening Indonesia. Jadi sebelum aku introduce Abroadening, mungkin aku introduce myself dulu ya. Jadi namaku Vivian. Aku adalah lulusan UCL atau University College London di UK. Jadi aku baru lulus master di Biomedical Engineering. Dan sekarang aku udah kerja sebagai project manager / engineer di Procter & Gamble Gillette yang the Razors company. Dan aku sekarang kerja di London, UK. Jadi itu adalah backgroundku sekarang. Dan
ketika nanti aku akan kenalin a broadening, aku juga akan coba jelasin apa sih kira-kira motivasi dari aku sendiri untuk membuat a broadening gitu ya, kira-kira 1 tahun yang lalu, sama my co-founder yang juga di call, yaitu Fianka. Jadi sebenarnya visi dan misi a broadening sendiri itu kita mau empower Indonesian students untuk take charge of your education abroad gitu ya. Dan kita melakukan ini dengan cara kita bekerja sama dengan student-student global, kita bekerja sama dengan alumni, dan kita juga bekerja sama dengan institution-institution di baik di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Nah, sebenarnya dari visi ini sendiri, kalimat yang aku paling suka itu empower gitu ya. Karena menurutku empower itu adalah kata-kata yang sebenarnya sangat powerful, walaupun sekarang udah lumayan overused gitu ya. Dan menurutku empower itu adalah the belief that our future is in our own hands gitu. Kayak masa depan kita itu cuma kita aja yang mempunyai full control in it. I mean ada Tuhan of course, tapi yang bisa dikontrol kita harus bisa kontrol sebaik mungkin. Contohnya adalah persiapan kita mau apply beasiswa, persiapan kita mau apply universitas, semua requirement, semua logistik yang ada yang kita bisa handle, kita harus bisa handle itu dengan sebaik mungkin dan sejauh hari mungkin gitu ya. Dan empower here means that a broadening di sini adalah cuma sebagai fasilitator kalian gitu. Tapi pada akhirnya itu yang menentukan kesuksesan kalian adalah kerja keras kalian sendiri dan niat kalian sendiri. Dan aku salut banget sama kalian-kalian semua yang sudah mengambil first step atau actually sudah many more steps gitu ya, menghabiskan malam minggu bersama kita mendengarkan dari narasumber-narasumber kita untuk share their stories and share their wisdom gitu. Nah, jadi dari visi ini, misiku sebenarnya cuma 3. Yang pertama, kita mau expanding access of overseas education ya, dengan cara overseas education itu bukan hanya reserve untuk teman-teman yang mungkin lebih socio-economically better gitu, tapi kita semua kalau berusaha, banyak scholarship di luar sana yang mungkin kita juga bisa apply dan puji Tuhan kita juga bisa terima gitu. Yang kedua, kita juga mau membantu kalian lebih bisa mikir gitu sebenarnya. Karena banyak banget path to go to study abroad di luar. Tapi mungkin jangan overwhelm sama the choices gitu, tapi lebih evaluate kira-kira kenapa kalian mau study abroad, kenapa kalian mau ambil suatu jurusan, dan kenapa kalian mau go abroad. Apakah karena kalian mungkin cuma mau have fun, cuma mau have the experience, atau kalian benar-benar memang mau menetap di sana, mau jadi PR misalnya, ataupun hal-hal lain gitu. Jadi be very clear about why you want to go abroad, dan kita juga mau bantu kalian berpikir lebih dalam lagi, bukan hanya cuma ikut-ikutan teman atau cuma karena disuruh orang tua. Yang ketiga, kita juga mau inspire Indonesian students to explore their own educational possibility. Dan menurut aku ini dari cerita personal aku sendiri gitu kalimat ini. Sebenarnya dari aku sendiri, aku umur 25 tahun, dan sekarang aku udah bisa experience 3 different education system around the world gitu. Dan itu karena waktu aku umur 15, aku sebenarnya dapat full scholarship dari Singapore Ministry of Education gitu ya. Jadi mereka bayarin aku tuition fee, bayarin accommodation, dan juga bayarin kasih uang saku dan tanpa bond gitu. Meaning kayak I don't have to stay in Singapore after that 4 years. Dan menurut aku itu memang kadang-kadang misteri hidup gitu ya. Aku nggak pernah plan untuk ke Singapura, tapi if I look back, I wouldn't be in London kalau aku nggak di Singapura gitu. Jadi menurut aku sangat penting bagi kita untuk bermimpi, sangat penting bagi kita untuk keep open mind, dan siapa tahu dengan attitude kayak gitu memang kita pada akhirnya bisa menemukan kesempatan-kesempatan yang memang pantas untuk kita dan memang meant to be gitu. Kalau kalian percaya dengan Tuhan gitu ya. Jadi itu adalah sangat-sangat penting menurut aku. Kalau kita nggak give up dan kita tetap bisa pursue our dream gitu. Nah, sebenarnya ke tim kita lagi, who are we? Kita adalah 22, around something like that, people yang passionate about education. Kita passionate dengan possibility edukasi itu bisa membuka berbagai macam jalan gitu. Dan kita juga punya tim across 6 countries, as you can see on the flags. Jadi perspektif kita tuh benar-benar diverse.
Dan as a result, universitas-universitas dari tim kita itu juga diverse. Kita punya universitas di Indo, supaya kita bisa tahu sebenarnya kalian semua, terutama teman-teman S1 itu, apa concern-nya, apa need-nya. Dan kita juga punya dari tim kita orang-orang yang memang studi di luar. Jadi mereka juga bisa menginform our team apa sih sekarang yang lagi happening di luar negeri, dan juga share bagaimana cerita mereka bisa sampai kuliah di luar negeri. Dan where do I start and whom do I trust gitu. Sebenarnya dari sisi broadening itu yang paling penting gitu ya. Makanya kita start dari basic, tapi kita like difficult talk juga gitu. Jadi kita start from the basic, kayak misalnya universitas apa sih yang bisa accept ijazah SMA kalau kalian mau ke UK gitu ya. Karena sebenarnya nggak selalu loh kalian butuh international qualification. Di some university ijazah SMA juga bisa gitu. Kita juga mengupas kira-kira ada beasiswa model apa yang ada di luar sana, dan kita juga like difficult talk gitu. Kira-kira bagaimana sih mengupas the why of study abroad. I'm sure kalau kalian ikutin broadening, that was our post from like a few days ago gitu. Terus kita juga ngomongin, do we really need an education agent gitu ya ketika kita mau mulai gitu. Jadi kita juga membahas topik-topik yang menurut kita juga akan sangat beneficial untuk kalian, walaupun juga a little bit difficult atau tabu to talk about. Kita juga suka mendengarkan to real, no BS and non-sugar-coated stories from fellow students gitu, karena study abroad, I can tell you 10 years being abroad, it's not easy at all. It's actually quite difficult. Actually banyak juga temanku yang mungkin kalau disuruh balik waktu mungkin bahkan nggak mau gitu ya go abroad gitu. Jadi memang that's why kita juga make sure kita nggak akan equip kamu dari informasinya, tapi juga kayak dari sisi hati gitu, dari sisi perasaan. Karena memang decision to study abroad is never kayak just purely logical decision ya. It's also kayak negosiasi sama parent, negosiasi sama partner kalau kalian mungkin lebih tua dan sebagainya. Nah, kita juga show up at university, show up at schools, through webinars, talk directly to you guys. Kalau kalian ada yang dari UGM, dari Binus Schools Kisimpok, dari St. Louis, mungkin kalian juga tahu kita dari webinar-webinar ini. Dan team of researcher, team of contributor, make sure that our info is as updated as possible. And we like our community, we like you guys, karena you guys keep us accountable. You guys comment if there is something that we write wrong atau mungkin non-updated, which is always welcome, because again we are doing this non-profit, so definitely there is a resource of time and money that's involved. So we definitely appreciate every single help that you guys give us. And kalau kalian mau cari teman-teman like-minded, teman-teman yang sama-sama berjuang mau study abroad, I know that the journey can be very lonely sometimes, at least that's my experience. Jadi kalian bisa banget join our Discord, cari teman-teman yang mau masuk atau mau apply beasiswa yang sama dengan kalian, dan mungkin kalian bisa encourage each other, bisa proofread each other essay, dan sebagainya. Jadi itu kenapa kita juga punya Discord account. And itu aja dari aku, introduction dari broadening. I hope you guys learn more about us. Dan aku balikin mic-nya ke Ersin atau Vivi. Oke, thank you so much Kak Vivian for the enlightening presentation. Jadi kita benar-benar tahu ya, broadening itu vision-nya apa, mission-nya apa, dan semoga itu semua bisa teraktualisasi dan bermanfaat lah buat mahasiswa di Indonesia maupun luar negeri, based on the holistic visions and also how to actualize them. Wow, keren banget. Oke deh kalau gitu. Iya, kayak aku speechless aja. Ternyata broadening udah cukup banyak bawa perubahan gitu ya, Sin ya, dari variasi program-program yang udah dilaksanakan. Gitu. Betul banget. Nah, tapi teman-teman sebelumnya dimulai, kita kepengen ngingetin buat yang mau on cam, santai aja, on cam aja. Terus jangan lupa nih siapin your pen and paper and your Google Docs maybe ready, karena kita bakalan dapat sesi yang insightful banget habis ini dari Kak Rizky. Oke, gimana nih, Rifli, are you excited? So excited. Oke deh, let's handle the mic to Kak Rizky. Halo Kak. Halo semuanya, suara saya udah terdengar? Hai. Aman.
Terima kasih banget Rizky udah mau ini ya pagi-pagi. Ini jam 7 di Boston bukan? Kalau aku nggak salah. 8, oh my God. Iya, 7 sekarang lagi setengah udah 8. setengah 8 jadi Pagi banget. Aku makasih banget dari Broadening Rizky udah mau datang. no, thank you so much for providing me this opportunity. Terima kasih banyak buat tim Broadening atas kesempatannya udah mengajak saya buat ada di sini hari ini. I'm so grateful. Thank you so much. Mungkin saya coba share screen ya. Oke Kak, silahkan. The stage is yours. Apakah sudah terlihat? Aman. Terlihat. Oke, sebelumnya selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang dimanapun teman-teman berada. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada tim Broadening atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini adalah sedikit profil tentang saya. Nama saya Muhammad Rizky Rayani Ramadhani. Saat ini saya sedang berkuliah di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, jurusan Masters in City Planning dengan bantuan dari LPDP. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa S1 di Institut Teknologi Bandung. Tadi kayaknya udah ada juga teman-teman yang dari ITB, angkatan 2015 sampai 2019, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya juga sempat bekerja di ITB, setelah itu kurang lebih 2,5 tahun sebagai Research and Project Associate di Regional and City Infrastructure System di ITB. Jadi berikut ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita akan coba bahas tentang kira-kira seperti apa sih proses general atau proses tipikal untuk mendaftar di program-program master di Amerika Serikat. Lalu yang kedua kita akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya nih untuk bisa menulis essay yang compelling. Karena bisa dikatakan bahwa essay itu tuh adalah salah satu persyaratan yang biasanya paling di garis bawahi ya ketika teman-teman apply terutama di kampus-kampus di Amerika Serikat. Terus yang ketiga kita akan sedikit membahas tentang how to navigate failure, bagaimana caranya ketika kita menghadapi kegagalan itu seperti apa sebaiknya kita bisa menghadapinya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah sedikit list atau sedikit daftar daripada persyaratan-persyaratan ketika teman-teman ingin apply ke kampus-kampus di Amerika Serikat. Tentu saja ini tergantung dari program yang ingin teman-teman tuju, tapi biasanya teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi, kemudian teman-teman akan diminta juga untuk submit essay. Kalau di Amerika Serikat sendiri itu tergantung programnya. Jadi bahkan ada kampus atau ada program seperti Harvard Kennedy School atau Columbia SIPA yang akan mempersyaratkan 5 jenis essay. Tapi biasanya di Amerika Serikat 2 jenis essay ini tuh yang paling sering diminta. Yang pertama ada yang namanya Statement of Objective atau Statement of Purpose. Yang kedua ada yang namanya Personal History Statement atau Personal Statement. Perbedaan antara keduanya nanti akan kita bahas lebih banyak, tapi untuk sementara biasanya ada 2 jenis essay yang diminta. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin apply ke program di MIT, biasanya yang diminta hanya Statement of Objective atau Statement of Purpose. Lalu selain itu teman-teman juga akan diminta untuk meminta 3 surat rekomendasi. Kalau di MIT biasanya hanya diminta 3, tapi saya ada pengalaman ketika apply ke Harvard dan juga UC Berkeley, mereka akan nge-provide teman-teman space untuk submit 5 letters of recommendation. Lalu setelah itu teman-teman akan diminta untuk submit resume atau curriculum vitae, lalu ada portfolio and writing sample, ada GRE, walaupun sekarang harus teman-teman perhatikan juga, kampus-kampus di Amerika Serikat itu sudah semakin banyak yang tidak mempersyaratkan GRE kembali gitu, karena mereka semakin menyadari bahwa GRE ini bisa menjadi satu kayak jenis tes yang tidak inklusif gitu bagi mahasiswa-mahasiswa di sini. Jadi kayak sekarang semakin banyak program-program yang meniadakan GRE sebagai persyaratan mereka. Terus ada yang namanya English Proficiency Test. Mungkin teman-teman udah tahu ada 2 jenis. Ada IELTS atau TOEFL IBT. Lalu teman-teman juga mungkin akan diminta untuk submit transkrip dan juga membayar biaya aplikasi. Di sini saya coba untuk tulis sekali lagi. Persyaratan-persyaratan ini tuh sangat tergantung dari program masing-masing. Jadi tolong research early as possible karena bisa jadi ada beberapa persyaratan di sini yang tidak mereka minta gitu. Lalu ini adalah salah satu learning juga yang saya alami. Ada beberapa kampus terutama di Amerika Serikat yang hanya menerima TOEFL IBT gitu. Jadi mereka tidak menerima IELTS dan itu perlu teman-teman perhatikan gitu karena untuk mempersiapkan standardized test seperti TOEFL IBT atau IELTS itu perlu teman-teman persiapkan secara spesifik. Lalu kalau misalnya teman-teman
merencanakan untuk apply lebih ke dari satu program, teman-teman juga harus perhatikan deadline submission-nya gitu, deadline pengumpulan atau submission dari program itu sendiri. Karena misalnya MIT biasanya mereka deadline-nya itu di bulan Januari gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman apply ke UC Berkeley itu biasanya bulannya Desember gitu. Ini tergantung banget, bisa tergantung dari programnya atau kampus masing-masing. Lalu yang terakhir, biasanya kampus-kampus di Amerika Serikat itu tidak require interview, tapi beberapa program itu bisa jadi require interview, misalnya MBA di MIT itu akan mempersyaratkan interview secara langsung. Ada juga pengalaman saya ketika apply ke Cornell dan juga Pennsylvania, University of Pennsylvania, mereka akan melakukan interview itu seperti recorded interview. Jadi teman-teman akan diminta untuk menjawab pertanyaan tanpa menghadapi seseorang secara langsung. Mereka akan mempersiapkan pertanyaannya dan mereka akan merekam teman-teman gitu melalui video. Jadi ini kira-kira requirements yang biasanya dipersyaratkan kalau misalnya teman-teman ingin apply ke kampus-kampus di US. Nah, setelah teman-teman tadi udah ngelihat requirements-nya, saya pengen tahu dong, menurut teman-teman, requirement apa nih yang biasanya dinilai paling penting gitu ya dalam aplikasi. Tadi saya udah ngasih hint-nya nih. Boleh mungkin teman-teman coba ketik di kolom komentar, kira-kira persyaratan apa sih yang paling penting ketika teman-teman apply ke kampus US? Oke, saya udah coba bisa lihat nih beberapa. Oke, ada yang bilang essay, ada yang statement of purpose, personal statement, essay. Wah, keren banget sih teman-teman udah kayak tahu kayak di kampus-kampus US memang biasanya essay itu menjadi salah satu persyaratan yang memang paling di-highlight ya dalam aplikasi. Jadi sebenarnya ketika teman-teman apply ke kampus di Amerika Serikat, admission sistemnya atau review admissionnya itu tuh mereka akan mencoba mereview teman-teman itu secara holistik atau secara komprehensif gitu. Jadi mereka mencoba untuk meng-approach aplikasi teman-teman untuk bisa mendapatkan gambaran teman-teman itu sebagai manusia gitu. Instead of kayak cuman skor atau IPK atau nilai dari standardized test gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa semua bagian dari aplikasi itu sebenarnya matters banget gitu. Tapi di space essay atau misalnya recommendation letter itu tuh biasanya menjadi lebih penting karena di space essay dan juga recommendation letter itulah di mana kita bisa memperlihatkan sisi dari kita yang nggak bisa direfleksikan gitu dari IPK, transkrip, ataupun kayak misalnya skor IELTS atau resume gitu. Di essay atau letters of recommendation juga kita bisa memperlihatkan cara berpikir kita gitu dan juga bagaimana kualitas-kualitas kita gitu loh ketika kita bekerja ataupun ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit gitu. Jadi memang biasanya penekanannya itu ada di essay dan juga letters of recommendation. Dan di sini juga perlu teman-teman garis bawahi juga, terutama di kampus-kampus US ya, dan saya tahu kayak biasanya di Oxbridge dan juga UCL di UK, mereka tuh benar-benar kayak menghargai segala macam bentuk dari achievement ataupun qualities teman-teman. Jadi mereka tidak secara sempit mendefinisikan achievement hanya berdasarkan IPK, tapi bisa jadi dari pengalaman teman-teman untuk ikutan volunteer, atau pengalaman ketika teman-teman mengikuti community development, ataupun ketika teman-teman berorganisasi gitu. Jadi mereka memang sangat mereview aplikasi teman-teman secara holistik atau komprehensif, tidak hanya berdasarkan IPK. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang insecure nih, oh kalau mau masuk MIT atau Harvard harus IPK-nya 4 atau 3,9, itu sama sekali nggak benar. Karena I can tell you guys sebuah fakta juga, saya punya teman dari Korea yang dia cuma punya IPK kayak 2,4, tapi karena dia punya pengalaman pekerjaan yang sangat bagus, dia sempat jadi news anchor di Korea, terus dia sempat jadi PNS terbaik di Korea selama 7 tahun, dia bisa keterima di MIT. Jadi bisa banget ketika satu dimensi dari aplikasi mungkin menurut teman-teman lemah, itu masih bisa ditutupi di persyaratan lainnya gitu atau dimensi lainnya. Nah, kembali lagi, kalau misalnya di program Master in City Planning di MIT, programnya sendiri itu sangat eksplisit menjelaskan persyaratan-persyaratan apa aja nih yang harus diperhatikan lebih lanjut gitu. Jadi kayak kalau ini adalah saya screenshot dari website MIT, dia bilang bahwa
3 persyaratan ini gitu yang paling penting. Ada statement of objectives atau statement of purpose atau essay, kemudian ada references atau letters of recommendation, dan juga experience gitu. Experience ini tuh mungkin bisa dituangkan dari essay itu sendiri, resume, letters of recommendation, portfolio, dan juga writing sample. Jadi mungkin ketika teman-teman ingin apply ke MIT atau kampus-kampus di US, biasanya memang ketiga persyaratan ini yang perlu teman-teman perhatikan lebih lanjut gitu. Nah, ketika kita membahas tentang essay, karena kita tadi udah sepakat ya bahwa essay itu adalah salah satu persyaratan yang paling penting. Biasanya memang ada banyak sekali tipe-tipe atau jenis-jenis dari essay gitu. Ini kayak semacam prompt atau kayak semacam guide atau kayak arahan yang diberikan oleh kampus-kampus, beberapa kampus-kampus di Amerika Serikat. Kayak di sini adalah prompt atau guide dari essay MIT. Teman-teman mungkin bisa baca, intinya mereka menanyakan kayak tujuan teman-teman untuk apply di MIT itu apa di statement of purpose. Begitu juga ketika apply ke UC Berkeley atau UC Berkeley, biasanya mereka akan mempertanyakan kayak academic plans, research interest, dan juga career goals di statement of purpose. Tapi ada juga yang namanya personal statement atau personal history statement. Di personal history statement ini tuh biasanya kampus-kampus ingin mengetahui rekam jejak dari teman-teman gitu. Seperti apa teman-teman bisa menghadapi masa-masa sulit, bagaimana teman-teman bisa overcome barriers to access higher education, atau kalau misalnya teman-teman selama S1 itu mungkin IPK-nya kurang baik, itu bisa dijelaskan di sini. Sebenarnya faktornya apa? Apakah misalnya ketika S1 teman-teman mungkin support keluarga secara ekonomi, misalnya teman-teman bekerja paruh waktu, itu bisa dijelaskan di personal statement. Jadi memang kampus-kampus US itu tuh mereka benar-benar meng-acknowledge begitu banyak apa ya, kayak achievement ataupun kayak bahkan struggle dari calon-calon mahasiswa mereka gitu. Dan essay itu bisa menjadi platform yang baik untuk teman-teman bisa menjelaskan hal-hal tersebut gitu. Dan teman-teman bisa lihat kayak guide antara statement of purpose di MIT dan UC Berkeley itu tuh bisa berbeda. Kayak komponen-komponen yang mereka minta untuk dielaborasi di essay itu tuh bisa berbeda gitu. Jadi tolong ketika teman-teman ingin apply, baca baik-baik guide ini, karena mereka sangat mungkin gitu mempertanyakan komponen-komponen yang berbeda walaupun jenis dari essay-nya itu sama. Dan ini adalah salah satu mistake saya ketika saya apply ke GSD Harvard tahun lalu. Mungkin salah satu faktor kenapa saya gagal. Waktu itu tuh saya mungkin terlalu fokus sama mempersiapkan standardized test dan juga mempersiapkan statement of purpose gitu. Jadi saya nggak terlalu memperhatikan formulir aplikasi gitu. Dan ternyata di formulir aplikasi itu tuh mereka meminta essay lain gitu. Dia bilang contribution to GSD community. Dan waktu itu karena saya nggak terlalu ngecek website, saya cuma mempersiapkan ini tuh kayak cuma sehari atau 2 hari gitu. Sangat-sangat tidak terstruktur dan kurang reflektif banget gitu. Dan akhirnya kurang matang mempersiapkannya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nanti apply ke kampus-kampus Amerika Serikat, periksa juga application formnya secara hati-hati gitu. Mungkin mereka akan meminta teman-teman untuk menuliskan essay tambahan di formulir aplikasi tersebut. Ini juga berlaku ya ke letters of recommendation gitu. Jadi surat rekomendasi itu untuk masing-masing universitas sangat mungkin gitu mereka meminta atau mempertanyakan hal-hal yang berbeda. Ini contoh kayak guide letters of recommendation yang waktu itu recommender saya diminta gitu. Jadi kayak di MIT biasanya recommender kita itu biasanya diminta untuk menjelaskan kualifikasi kita, terus secara spesifik menjelaskan achievement kita di research atau independent project, terus kayak meng-compare kita sama orang-orang yang mungkin sebelumnya udah pernah keterima MIT, terus communication skill kita seperti apa, sama kayak kelemahan-kelemahan kita gitu. Sedangkan kalau misalnya GSD Harvard, mereka nggak meminta secara spesifik gitu, bagaimana accomplishment kita di research atau independent projects gitu. Tapi di Harvard juga mereka minta kayak elaborasi tentang kekurangan yang bisa diimprove. Jadi memang MIT dan Harvard biasanya letters of recommendation itu tuh nggak hanya menyertakan hal-hal yang semuanya perfect atau semuanya baik-baik aja gitu. Tapi di sini biasanya letters of recommendation itu tuh juga meminta sedikit touch dari something yang bisa diimprove dari kita gitu. Dan ini kayak satu pesan yang ingin benar-benar saya tekankan. Biasanya kalau recommender di Indonesia itu bakal meminta teman-teman untuk menulis draft letters of recommendation kita sendiri gitu. Tolong teman-teman hindari karena itu sangat
berpotensi banget gitu, bisa dicek oleh pihak kampus gitu. Saya punya cerita teman saya dari India itu bahkan sempat kayak ditelepon recommender dia gitu untuk memastikan bahwa bukan kita gitu yang ngedraft surat rekomendasi itu gitu, karena bisa banget kebaca kan, karena kita juga nulis essay gitu. Jadi pihak admission itu tuh bisa mengcompare style atau nuance penulisan antara essay dan juga letter recommendation, dan itu bisa kebaca kalau misalnya kita yang menulis surat rekomendasi kita sendiri gitu. Dan tolong ketika teman-teman misalnya meminta surat rekomendasi ke seseorang, misalnya ke thesis advisor atau misalnya ke orang-orang kayak atasan kerja yang mengetahui kualifikasi teman-teman dengan baik, mungkin teman-teman harus menstrategikan gitu, kayak berikan mereka panduan, kayak berikan mereka bantuan juga gitu untuk mengingat kualifikasi atau kayak kualitas teman-teman dengan cara mungkin teman-teman bisa provide outline atau transkrip teman-teman kalau misalnya teman-teman minta surat rekomendasi dari advisor atau thesis supervisor ketika S1, berikan mereka bantuan untuk mengingat seperti apa teman-teman gitu, karena bisa jadi kan misalnya teman-teman udah bekerja selama 5 tahun gitu, udah nggak begitu banyak komunikasi lagi gitu dengan dosen-dosen ketika S1 gitu. Jadi ketika teman-teman memberikan outline atau transkrip itu bisa sangat membantu bagi para recommender. Nah, dengan begitu banyaknya requirements yang harus kita persiapkan, terus gimana sih caranya kita mulai gitu? Karena bagi saya pribadi ketika saya ingin apply S2 dulu, salah satu hal yang paling sulit saya lakukan itu tuh adalah memulai gitu. Karena kayak overwhelmed banget. Begitu banyak persyaratan-persyaratan yang harus saya penuhi gitu ya, yang harus dipersiapkan, karena apalagi kalau misalnya ingin mendaftar ke MIT itu rasanya standarnya itu harus tinggi banget untuk semua jenis requirement. Kalau bagi saya sendiri secara personal mungkin ini adalah step-step yang juga bisa teman-teman aplikasikan. Yang pertama, identifikasi nih kira-kira program-program mana aja yang ingin teman-teman apply. Biasanya mungkin teman-teman nggak hanya akan apply ke satu program atau ke satu kampus gitu. Kalau dalam konteks saya, waktu itu saya bisa menemukan program-program di kampus-kampus dunia itu ada sekitar 6 yang bisa mengakomodasi purpose atau minat saya gitu. Jadi waktu itu saya berniat untuk apply ke 6 kampus, walaupun pada akhirnya saya cuma apply ke 4 kampus. Tapi penting banget untuk teman-teman nge-list program-program dan kampus mana aja yang ingin teman-teman apply. Setelah itu coba teman-teman petakan kira-kira deadline dari masing-masing program itu tuh kapan aja gitu. Jadi sangat jelas gitu nanti goal-nya atau end goal-nya itu di mana gitu. Terus list setiap requirement yang ada, petakan ke masing-masing program yang ingin teman-teman apply. Baru setelah itu coba teman-teman pelajari kira-kira kapasitas teman-teman itu seperti apa, seberapa banyak gitu ya waktu yang perlu dialokasikan untuk masing-masing requirement itu gitu. Kira-kira berapa lama gitu yang waktu yang teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan gitu, dan juga pahami diri teman-teman secara lebih baik juga gitu. Mungkin ada orang-orang yang bisa mempersiapkan 2 requirement sekaligus gitu dalam 1 bulan gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya adalah tipe orang yang butuh fokus banget. Jadi ketika saya mempersiapkan IELTS misalnya, saya nggak bisa membarengi itu dengan mempersiapkan essay gitu. Jadi saya biasanya harus menuntaskan satu hal dulu gitu sebelum masuk atau fokus ke step-step yang lain. Jadi pahami kapasitas dan juga pahami bagaimana cara yang work best gitu untuk diri kita masing-masing. Lalu setelah itu set goal, kapan nanti teman-teman harus submit application itu gitu. Goal teman-teman apakah apply tahun ini atau tahun depan? Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan itu lebih baik lagi, dan kayak pertimbangkan juga apakah possible untuk misalnya apply ke tahun ini gitu. Baru setelah itu coba teman-teman petakan kembali setiap masing-masing requirements itu ke mungkin masing-masing bulan yang tersisa sebelum deadline-nya itu berakhir gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah. Jadi biasanya saya membuat timeline tahunan, masing-masing bulan itu tuh ada agenda yang perlu saya fokuskan dan saya tuntaskan gitu. Nah, ini pertanyaan lain nih. Mungkin teman-teman boleh tulis lagi di kolom chat. Dengan begitu banyaknya nih ya persyaratan-persyaratan, kalau misalnya teman-teman ingin apply ke MIT atau ke kampus-kampus lain di US, menurut teman-teman nih kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aplikasi tersebut gitu? Apakah 1 bulan,
2 bulan, 3 bulan, setahun, mungkin boleh. Saya pengen tahu nih opini teman-teman kira-kira berapa lama. Oke, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang setahun, 2 tahun, 6 bulan, setahun, 5 bulan, 1 tahun, 6 sampai 12 bulan. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah merespon. Jadi memang sebenarnya nggak ada jawaban pasti ya antar untuk pertanyaan ini, karena kembali lagi ya, kapasitas diri kita masing-masing itu tuh berbeda gitu. Jadi kayak starting point kita tuh berbeda. Tapi rata-rata biasanya idealnya tuh untuk orang Indonesia yang ingin apply ke kampus-kampus US, biasanya mereka setidaknya mengalokasikan waktu itu tuh kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi oleh karena itulah waktu itu saya membuat timeline itu tuh kira-kira 1 tahun gitu, dari bulan Januari sampai bulan Desember, karena biasanya deadline kampus di Amerika Serikat itu bulan Januari di tahun berikutnya gitu. Ini adalah kayak timeline yang saya ekspektasikan cara saya nge-fulfill masing-masing requirement itu. Jadi bisa teman-teman lihat awalnya saya kayak mengalokasikan 4 bulan untuk belajar IELTS, terus bulan April saya bakal ambil IELTS-nya. Terus di US waktu tahun saya itu masih require GRE. Jadi saya pernah dengar cerita-cerita orang-orang, kayak orang-orang bilang bahwa untuk mempersiapkan GRE mereka butuh waktu setidaknya 6 bulan. Jadi kayak saya mengallocate di sini kayak 6 bulan juga, dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Terus mempersiapkan essay dan juga request surat rekomendasi itu cuma 2 bulan sampai akhirnya finish gitu. Karena waktu saya membuat kayak timeline ini tuh, saya nggak terlalu tahu bahwa essay itu tuh butuh waktu yang selama itu gitu. Jadi ini adalah initial timeline yang saya buat ketika saya ingin apply ke kampus-kampus US. Dan ini adalah kenyataannya ketika waktu itu saya apply. Jadi saya memulai waktu persiapan saya tuh mulai dari akhir-akhir tahun 2020. Jadi setelah saya lulus 2019. Jadi setelah saya lulus S1 saya udah mulai mempersiapkan tuh untuk IELTS. Jadi kayak di bulan Januari, dari awalnya saya menargetkan untuk ambil IELTS di bulan April, ternyata COVID datang. Jadi kayak saya mundurin COVID itu tuh IELTS-nya sampai kayak bulan Agustus gitu. Saya baru ambil IELTS gitu. Dan ternyata di tahun 2020 untuk angkatan MIT tahun 2021, karena dampak pandemi COVID, MIT memutuskan untuk tidak membuka aplikasi. Jadi teman-teman bayangin, kayak udah kurang lebih 1 tahun saya mencoba untuk mempersiapkan IELTS dan requirement yang lainnya, ternyata MIT nggak jadi membuka aplikasi. Waktu itu saya sempat kayak down banget sih, aduh ini kayak apakah selama ini persiapan saya nggak terlalu bermakna, apakah sia-sia gitu. Jadi tapi saya paham bahwa saya itu adalah tipe orang yang kalau misalnya ingin mencapai satu tujuan, saya tuh perlu goal yang nyata gitu. Jadi waktu itu tuh saya tetap memutuskan untuk apply ke kampus yang lain gitu, yakni Harvard waktu itu. Karena waktu itu saya mikir Harvard dengan MIT itu punya kayak kerjasama gitu. Jadi kalau teman-teman jadi mahasiswa Harvard, teman-teman bisa ambil courses juga gitu di MIT. Begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman mahasiswa MIT, teman-teman juga bisa ambil courses gitu di Harvard. Jadi waktu itu saya mikir ya udahlah, coba apply Harvard. Tapi waktu itu karena sebelumnya saya nggak ngeplan apply ke Harvard, saya baru tahu bahwa Harvard itu tuh nggak nerima IELTS. Mereka tuh menerima TOEFL IBT gitu. Jadi saya harus belajar dari awal lagi, karena kedua jenis tes ini tuh berbeda banget teman-teman. Nggak bisa, menurut saya pribadi, kayak sulit gitu untuk mendapatkan skor yang optimal kalau misalnya kita nggak belajar menurut tes yang ingin kita ambil gitu. Jadi waktu itu saya allocate waktu lagi untuk belajar TOEFL IBT 3 bulan, dan itu pun skornya nggak terlalu baik. Dan akhirnya saya cuma mempersiapkan essay dan request surat rekomendasi itu tuh last minute banget, kayak cuman sebulan gitu, yang mana itu nggak optimal banget. Dan akhirnya memang di bulan Maret akhirnya saya dapat surat penolakan dari Harvard, obviously karena saya cuma mempersiapkan essay selama 1 bulan. Terus I have to admit, karena apa ya, ketika kita menerima penolakan mungkin memang ada satu perasaan apa ya, mungkin rasa sedih atau
disappointment terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi waktu itu karena ada perasaan-perasaan tersebut, saya memutuskan untuk ada 1 bulan di mana saya nggak melanjutkan untuk prepare karena saya pengen taking a mental break, dan itu helpful banget buat saya untuk bisa kembali bounce back, untuk bisa bangkit lagi. Dan akhirnya ini saya sempat apply ke LPDP, dan karena saya belajar bahwa nggak mungkin mempersiapkan essay itu tuh cuman 1 bulan, akhirnya dari bulan Juni itu saya mulai mempersiapkan essay lagi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari sepanjang timeline yang tersisa tuh saya benar-benar allocate untuk essay. Jadi bisa dibilang saya mempersiapkan essay itu tuh setahun gitu, dari bulan Desember di tahun 2020 sampai 2021 sampai deadline itu saya benar-benar fokus untuk nyiapin essay dan juga LPDP. Syukurnya ketika saya apply LPDP itu saya bisa langsung berhasil di first attempt. Syukurnya jadi nggak terlalu perlu mikirin beasiswa lagi. Tapi benar-benar essay, pesan saya teman-teman harus mulai sedini mungkin untuk essay karena itu adalah persyaratan yang benar-benar dilihat di kampus-kampus US. Terus jika in my personal case ini membutuhkan waktu 2 tahun ya untuk apply, yang tentunya kayak banyak banget dinamika mental, dinamika apa ya, pasang surut energi segala macam. Terus apa sih yang membuat saya kept on going gitu untuk tetap konsisten apalagi setelah menghadapi kegagalan? Jawabannya adalah purpose gitu, atau tujuan. Ini adalah salah satu yang emang penting banget ketika teman-teman ingin apply ke kampus US. Bahkan ada essay tersendiri kan yang namanya statement of purpose gitu. Jadi tujuan untuk teman-teman apply ke US itu tuh bakal bener-bener pihak admission committee coba evaluasi banget gitu ya. Apakah sebenarnya teman-teman punya tujuan yang clear gitu untuk lanjut S2 ke kampus yang teman-teman tuju gitu. Di sini ini adalah framework yang saya coba apply dari Jordan Dutson. Dia kayak punya buku yang merangkum, mengcompile kayak essay-essay aplikasi. Dia kayak mengkategorikan 3 jenis purpose. Ada yang namanya personal purpose, ada yang namanya career objective related purpose, sama academic purpose gitu. Jadi kayak di sini saya coba mapping waktu itu, brainstorming selama setahun tanpa henti. Kayak saya bilang kayak saya pengen S2 karena saya menghargai value of education, terus saya pengen meningkatkan karir gitu dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga misalnya, sama fulfill passion dan juga interest di riset. Terus ada yang terkait dengan karir karena saya pengen menjadi seorang academician. Tentunya untuk bisa menjadi academician sekarang di Indonesia perlu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jadi saya coba list di sini. Sama ada academic purpose. Jadi biasanya di essay itu tuh yang perlu teman-teman garis bawahi, yang perlu teman-teman elaborasi spesifik di statement of purpose itu tuh adalah academic purpose gitu. Kira-kira problem spesifik apa sih yang ingin teman-teman coba tuntaskan gitu di Indonesia? Ataupun ini nggak perlu harus dalam bentuk problem ya, mungkin bisa juga kayak potensi apa nih yang ada di Indonesia atau mungkin di lingkungan sekitar teman-teman yang saat ini tuh masih belum begitu dimanfaatkan gitu ya. Jadi disinilah gitu yang biasanya akan dielaborasi lebih dalam di statement of purpose atau essay. Jadi di sini saya bilang saya pengen supaya pengembangan infrastruktur seperti air, sanitasi, dan persampahan di Indonesia itu tuh bisa lebih berkeadilan gitu, termasuk untuk masyarakat-masyarakat yang masih sulit gitu ya ekonominya. Jadi kayak saya coba untuk mengidentifikasi secara spesifik academic purpose saya tuh apa. Jadi ini adalah sedikit kayak framework dari Donald Asher di bukunya. Kayak di sini ada list gitu yang mungkin teman-teman bisa baca. Good reasons to go to grad school. Jadi kayak teman-teman punya passionate interest di a narrow topic or an unusual combination of topics. Terus ada kayak you want to earn money, personal purpose. Terus kayak you like to do research atau school is easy for you and you like it, kata dia, Donald Asher. Tapi dia juga bilang kayak ada 3 alasan nih yang mungkin kalau misalnya teman-teman sempat memikirkan hal ini tuh mungkin itu tanda-tanda bahwa mungkin waktu untuk sekarang itu tuh bukan waktu yang paling tepat gitu untuk teman-teman
pursuing grad school. Jadi kayak teman-teman pergi ke grad school hanya untuk please someone else, atau teman-teman kayak clueless tentang masa depan atau kayak a subject to study, atau teman-teman kayak nggak tahu nih teman-teman ingin setelah misalnya lulus S1 nggak mau bekerja sebagai apa gitu ya. Jadi kayak teman-teman memikirkan ya udahlah S2 aja gitu, nggak tahu mau kerja jadi apa. Mungkin ini adalah 3 jenis sinyal gitu. Mungkin justru graduate school itu tuh bukan tujuan yang tepat gitu untuk sekarang. Mungkin teman-teman perlu menarik waktu lagi dan memberikan teman-teman waktu lagi gitu untuk nanti mencari purpose, mengidentifikasi academic purpose terutama untuk teman-teman melanjutkan studi di kampus-kampus baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tadi kita udah ngebahas sedikit tentang purpose, seberapa pentingnya untuk nge-convey atau untuk mengelaborasikan purpose gitu ya di dalam aplikasi, terutama statement of purpose. Dan oleh karena itulah kayak the art of storytelling, bagaimana cara teman-teman untuk merangkai satu benang merah atau kayak mencari satu cara untuk menceritakan purpose itu tuh penting banget di essay teman-teman gitu. Ini adalah salah satu framework yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Ini adalah framework yang waktu itu saya gunakan untuk apply ke kampus-kampus di US ketika setelah saya gagal, dan akhirnya di tahun kedua saya apply, saya dengan menggunakan framework ini saya keterima di kampus-kampus semuanya yang saya apply pada tahun itu, termasuk di program-program yang super kompetitif kayak UC Berkeley juga. Itu bahkan tahun saya itu lebih kompetitif daripada MIT, dan saya sempat dapat kayak beasiswa full juga dari UPenn dan Cornell dengan pakai framework ini gitu, walaupun setelah dapat LPDP. Jadi kayak biasanya bayangkan kayak film Disney atau Pixar gitu ya. Biasanya kalau di film-film Disney atau Pixar yang berbau hero atau pahlawan-pahlawan gitu, biasanya dia kayak ada satu jalur atau alur cerita ya. Kayak biasanya ada satu pahlawan yang dia pergi untuk berpetualang, terus dia pasti ada menemukan satu konflik gitu ya, satu krisis untuk bisa mencapai tujuan dia gitu. Dan konflik atau krisis inilah yang nanti akan membantu si hero ini tuh untuk jadi lebih kuat gitu, untuk bisa menjadi sesosok orang yang mungkin lebih baik gitu ke depannya. Jadi kalau misalnya elemen dari Good Fixer atau Disney movies biasanya ada a hero, a conflict, a mentor, a monster, sama a magical gift that makes the world better. Kalau misalnya kita coba aplikasikan ke konteks essay, ini saya coba referensikan, ini salah satu referensi yang saya gunakan juga, Jordan Dutson. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di writeiv.com. Jadi dia mencoba untuk kayak mengaplikasikan framework hero itu tuh kayak anggap hero itu tuh diri teman-teman masing-masing gitu. Terus kayak a conflict that begets a journey, ini tuh kayak momen atau satu waktu yang spesifik di mana teman-teman kayak realize bahwa teman-teman itu tuh ingin pursuing grad school gitu. Atau waktu spesifik di mana teman-teman menemukan purpose tadi gitu. Terus kayak a mentor ini coba teman-teman framing sebagai a graduate program yang ingin teman-teman apply. Terus ada a monster, ini kayak the obstacles preventing you from obtaining your future career, atau kayak problem yang ingin teman-teman selesaikan juga gitu ya di mungkin Indonesia atau lingkungan sekitar teman-teman. Sama ada a magical gift that makes the world better. Jadi ini kayak apa sih hal yang kampus bisa berikan gitu ke teman-teman sehingga bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik gitu, dan juga bisa mencapai purpose teman-teman tadi gitu. Jadi kayak di sini framework atau struktur dari essay statement of purpose menggunakan framework hero's journey tadi, biasanya ada introductory frame narrative. Ini tuh kayak paragraf yang nantinya akan menjelaskan gitu a specific time atau kayak spesifik waktu dan juga tempat di mana teman-teman realize ada semacam problem di mana teman-teman membutuhkan master's degree gitu to accomplish your goal. Jadi framing juga gitu sangat penting, bahwa teman-teman nggak melihat S2 itu tuh sebagai satu tujuan gitu, tapi sebagai satu sarana atau platform atau means untuk mencapai goal teman-teman gitu. Jadi jangan melihat MIT sebagai tujuan akhir teman-teman gitu, karena nanti kalau misalnya setelah lulus MIT, so what gitu. Jadi teman-teman harus pikirkan so what-nya itu tadi gitu. Apa yang ingin teman-teman gunakan platform
dari MIT itu tuh nanti akan bermanfaat seperti apa gitu untuk teman-teman ke depannya. Itu mungkin bisa dicoba untuk diintroduce di introductory frame narrative di sini gitu. Terus juga ada section why this program, intinya ini mengelaborasi kayak kenapa teman-teman memilih secara spesifik program tersebut gitu. Kayak misalnya ketika teman-teman ingin apply ke city planning gitu, dan ketika teman-teman apply-nya lebih dari satu kampus, apa yang membuat program itu unik gitu? Apa yang membuat teman-teman benar-benar merasa bahwa program itu tuh adalah program yang paling tepat untuk mencapai purpose itu gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa mention courses, bisa mention lab, profesor yang ingin teman-teman belajar lebih lanjut gitu dari profesor tersebut, konsentrasi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mention ini, kalau misalnya teman-teman nggak bisa relate sama hal-hal ini gitu di program tersebut, mungkin kampus atau program itu tuh bukan program yang tepat gitu buat teman-teman. Jadi ini bisa dikonsider gitu sebagai salah satu cara untuk tahu apakah program itu program yang tepat atau tidak. Terus di framework essay itu tuh biasanya ada sedikit section di mana kita menunjukkan kenapa kita tuh qualified gitu. Kenapa kita cocok gitu untuk bisa diterima di program tersebut. Jadi ini biasanya menunjukkan journey kita, bagaimana kita udah transform menjadi seseorang yang lebih baik, kenapa kita bisa qualified menjadi seorang hero, dan menunjukkan kayak uniqueness kita, dan juga bagaimana cara pandang kita gitu terkait dunia. Sama yang terakhir ini adalah closing frame narratives, seperti kayak membuat benang merah dari tiga poin atau 3 segmen sebelumnya gitu. Jadi ini kayak framework yang waktu itu saya aplikasikan untuk menuliskan essay saya, terutama statement of purpose. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana waktu itu saya menuliskan kayak bagian awal tadi ya terkait introductory frame narrative. Ini adalah frame narrative yang saya gunakan ketika saya apply ke Harvard Graduate School of Design yang waktu itu saya ditolak. Terus ini adalah frame narrative yang waktu itu saya coba tuliskan gitu ketika saya apply ke MIT dan akhirnya diterima. Salah satu hal yang saya benar-benar sadari ketika waktu itu saya gagal dan kayak ngerasa kritis banget setelah gagal itu tuh adalah kayak mungkin waktu itu saya terlalu terlalu memaksakan diri untuk mencoba bagaimana caranya essay saya itu tuh bisa unik gitu ya dibandingkan dengan mungkin aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Sehingga saya mencoba trying too much gitu untuk ngebikin hook dalam essay, kayak mencoba kayak menulis dalam vocabulary yang terlalu advance misalnya. Pokoknya kayak mencoba untuk trying too much to impress gitu loh si admission reviewer gitu. Padahal mungkin itu adalah salah satu mistake-nya. Padahal mungkin hal yang paling penting itu tuh adalah how to be genuine gitu. Bagaimana kita mungkin menuangkan perasaan kita, menuangkan cara pandang kita secara tulus gitu ya dalam essay kita. Karena mungkin itu bakal bisa kebaca di essay kita gitu. Bagaimana cara kita memandang dunia dan bagaimana cara kita mengatasi persoalan-persoalan atau konflik, itu tuh harus bisa kita tuliskan secara tulus, datang dari hati gitu. Jadi one of the mistakes that I learned so much adalah I was trying to impress, dan akhirnya mungkin terlalu nggak clear gitu loh goalnya, karena saya terlalu fokus untuk mengimpress daripada untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar pengen gitu untuk keterima di MIT karena keterima di Harvard karena Harvard adalah program yang paling tepat gitu bagi saya. Terus juga salah satu mungkin common mistake yang waktu itu saya telusuri di essay saya sendiri ketika saya mencoba mempersiapkan essay selama 1 tahun, kita tuh ada tendensi untuk menulis essay di kalimat-kalimat yang terlalu kita mungkin terlalu formal atau terlalu mencoba untuk main aman gitu ya, kayak kata-kata politis yang sebenarnya tuh kurang bermakna dan terlalu vague gitu ya untuk di kayak mouthful gitu loh, kayak sebenarnya tuh nggak perlu sentence itu tuh ada gitu. Coba teman-teman bayangkan kayak essay itu tuh cuman ada 1000 kata gitu. Mungkin di awal itu tuh bakal kerasa banyak banget. Tapi ketika teman-teman nanti coba tulis, itu tuh sebenarnya kayak space yang sedikit banget untuk menunjukkan who you truly are gitu. Jadi kayak minimasi kalimat-kalimat yang nggak jelas, kalimat-kalimat yang kayak terlalu vague, terlalu mouthful, karena sometimes less is actually more. Nah, itu mungkin kayak di essay ya, tapi kan tadi kita udah bilang
bahwa sebenarnya ketika kita mencoba untuk mempersiapkan aplikasi S2 di kampus US itu nggak cuma essay doang gitu, itu tuh komprehensif dan holistik gitu. Jadi sebenarnya framing atau storytelling itu tuh teman-teman nggak hanya perlu untuk aplikasikan di essay, tapi juga di persyaratan lainnya gitu. Jadi kayak di sini salah satu common mistake juga ya, ketika kita menulis essay itu tuh kita punya tendensi untuk trying too much to impress, jadi kayak kita kayak menuliskan achievement kita gitu, padahal itu tuh udah ada di CV atau resume gitu. Jadi instead of showing too much of your irrelevant kayak experiences atau achievement, coba apa ya, kayak berikan cara pandang teman-teman, berikan the ways you think about the world, dan kayak bagaimana teman-teman menghadapi kayak titik-titik sulit gitu, dan bagaimana teman-teman bisa resolve those kayak problematic times gitu. Biasanya itu adalah salah satu question yang ditanyakan juga gitu di essay. Terus kayak recommendation letter juga harus bisa menunjukkan kualitas kita dari sudut pandang orang lain gitu. Dan biasanya hal yang dijabarkan di recommendation letter itu sifatnya complementary ya. Jadi kayak tidak mengulang hal-hal yang udah dijelaskan di essay gitu. Makanya sangat penting banget gitu untuk kita strategize ketika kita minta surat rekomendasi gitu ke calon recommender kita. Sama yang terakhir ini lagi pengulangan, only include relevant experiences atau achievements di curriculum vitae atau resume. Karena mungkin teman-teman punya banyak banget achievement atau experience, tapi kayak saking banyaknya tuh mungkin nanti kurang fokus gitu loh resume atau CV-nya. Jadi tolong hanya include experiences atau achievement yang relevan gitu ke pengalaman teman-teman. Dan ini adalah kayak a bit of note, kayak saran-saran yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan ketika teman-teman meminta surat rekomendasi. Ini adalah mungkin teman-teman bisa cek username-nya Fadel Adib, saya juga kenal. Ini adalah salah satu kayak researcher di MIT Media Lab. Dia adalah salah satu bagian dari admission team. Jadi biasanya tuh ciri-ciri letters of recommendation yang baik adalah dia harus bisa mengklarifikasi gitu. Kenapa si recommender ini tuh harus memberikan surat rekomendasi gitu ke teman-teman. Kenapa mereka harus peduli gitu ke teman-teman? Kenapa mereka harus peduli sama masa depan teman-teman gitu? Jadi nggak cukup hanya menjabarkan kayak oh this person is hardworking, oh this person is smart or intelligence, tapi kayak ada satu apa ya, kayak relationship yang jauh lebih dalam gitu daripada itu. Kayak kenapa sih sebenarnya recommender ini tuh peduli sama teman-teman, itu mungkin kayak ada rekam jejak di mana teman-teman udah kayak bekerja bareng sama this specific atau particular recommender gitu ya. Jadi kayak biasanya emang assessment atau elaborasi dari kualitas teman-teman dari perspektif recommender itu tuh harus sangat mendalam gitu. Ini dielaborasi ke poin yang kedua. Jadi itu instead of just saying that oh this person is smart atau oh this person is hardworking, di surat rekomendasi itu tuh harus bisa membuktikan gitu specific time atau specific place di mana saya kayak performing that hardworking quality gitu. Apakah misalnya dulu ketika saya mengikuti riset, misalnya saya pernah begadang misalnya atau pernah multitasking ke 4 jenis pekerjaan yang sama gitu, yang bisa apa ya merefleksikan kualitas hardworking itu tuh kayak perlu bukti gitu, perlu evidence ketika si recommender itu tuh kayak ingin menyertakan atau kayak menjelaskan kualitas dari kita, itu tuh harus dibarengi sama evidence, sama kayak pertimbangkan gitu. Bagaimana caranya surat rekomendasi itu tuh bisa membantu membedakan teman-teman dengan aplikan yang lain gitu. Karena obviously gitu, orang-orang yang ingin mendaftar ke MIT itu pasti mereka berupaya untuk dapat surat rekomendasi yang sebaik mungkin gitu. Nggak ada orang-orang yang pengen setengah-setengah, nggak ada orang-orang yang kayak pengen minta surat rekomendasi yang buruk gitu. Kayak otomatis pasti setiap orang itu tuh pasti pengen surat rekomendasinya tuh seperfect mungkin gitu. Jadi kayak personalisasi dari surat rekomendasi itu tuh penting banget gitu. Bagaimana kayak pengalaman spesifik teman-teman itu tuh bisa membedakan diri kita dengan orang lain, itu tuh benar-benar penting banget sih di surat rekomendasi juga.
gitu. Jadi ini adalah kayak rangkuman tentang bagaimana teman-teman mungkin bisa minta tentang surat rekomendasi, kayak instead of kayak minta ke orang yang mungkin punya jabatan yang tinggi atau dia well known, benar-benar minta ke orang yang tahu teman-teman secara mendalam, orang yang bisa mengakses, orang yang bisa mengelaborasi, orang-orang yang bisa kayak menjabarkan bukti dari performa teman-teman itu tuh seperti apa gitu. Mungkin ini bisa kayak thesis supervisor yang tahu bagaimana lika-liku ketika teman-teman mungkin nanti atau udah melakukan skripsi gitu ya, atau mungkin atasan yang bekerja langsung ketika teman-teman bekerja dan tahu dinamika performa teman-teman belajar gitu ya, atau bekerja gitu. Jadi kayak benar-benar minta surat rekomendasi dari orang-orang yang tahu persis teman-teman itu seperti apa. Jangan menulis surat rekomendasi dari kita sendiri, itu tuh bakal bias banget dan kayak kita udah punya terlalu banyak pressure di essay gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis draft surat rekomendasi lagi, itu tuh justru akan menambah beban kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah menulis surat rekomendasi untuk kita sendiri gitu. Terus kayak berikan waktu, berikan space untuk rekomender kita untuk menulis surat rekomendasi mereka sebaik mungkin. Mereka butuh waktu untuk menulis kayak 1,5 halaman surat rekomendasi. Jadi minta ke mereka se-early mungkin. Sama mungkin bantu mereka gitu. Bantu mereka untuk menuliskan surat rekomendasi. Mungkin teman-teman bisa kasih kayak outline, kayak ekspektasi apa gitu dari konten apa yang teman-teman ekspektasikan untuk bisa si rekomender ini tuh tuliskan gitu di masing-masing surat rekomendasi gitu. Dan kalau saya pribadi waktu itu ketika saya minta surat rekomendasi, saya minta ketiga rekomender saya itu tuh bisa memberikan perspektif yang berbeda gitu. Jadi kayak misalnya surat rekomendasi yang pertama itu tuh fokusnya ke misalnya kualitas akademik gitu. Yang kedua mungkin dia fokusnya ke pengalaman riset gitu. Yang ketiga fokusnya itu tuh ke pengalaman proyek. Jadi kayak masing-masing rekomender itu tuh kalau bisa memberikan perspektif yang berbeda tentang diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi nggak ada space yang terbuang sia-sia, nggak ada space yang overlap gitu antara satu sama lain. Jadi memang harus distrategikan dengan seoptimal mungkin sih untuk masing-masing requirement. Ini adalah contoh dari surat rekomendasi ketika saya apply ke Harvard. As you can see, cuman satu paragraf dan this is an example of all perfect, all good recommendation. Tapi kayak surat rekomendasi seperti ini tuh nggak akan ngebantu untuk si admission reviewer kayak pihak kampus yang teman-teman apply untuk benar-benar understand qualities dari teman-teman masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya di sini dia bilang bahwa I am among the most intelligent and talented colleagues, tapi nggak dijelaskan gitu bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya itu memang the most intelligent atau the most talented gitu. Atau misalnya kayak I am positive and open-minded, kayak itu tuh bisa dibuktikan seperti apa itu nggak dijelaskan sama sekali di sini. Atau kayak capable to work in group as well as independently, kayak nggak dijelaskan juga gitu emang seperti apa gitu fleksibilitas saya dalam bekerja gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang mungkin sering kita pikir oh surat rekomendasi kayak gini mungkin akan ngebantu banget karena ini kayak strong banget lah kayak memuji kita sampai berbunga-bunga, tapi justru surat rekomendasi yang seperti ini bisa kayak hurt our chance gitu justru gitu. Jadi kayak 3 questions before deciding who to ask for letters of recommendation. Does this person knows me well? Will this person say vibrant positive things about me? Can I trust this person to submit my LOR? Ini mungkin nanti teman-teman bisa baca. Ini sumbernya dari Jordan Dodson. Teman-teman bisa buka sendiri di writeiv.com kalau teman-teman tertarik. Dan ini mungkin chapter terakhir, ini mungkin saya udah agak lewat waktunya ya, mohon maaf, tentang kegagalan. Jadi ini adalah salah satu surat penolakan dari Harvard Graduate School of Design yang waktu itu setelah saya menerima penolakan itu tuh, saya kayak ngeprint surat penolakan ini banyak banget dan saya tempel kayak di buku catatan, di kayak dinding kamar, saya jadikan wallpaper di laptop, wallpaper di handphone gitu. Untuk kayak mengingatkan kayak apa ya, saya ngerasa banget ketika saya apply ke Harvard, saya benar-benar enggak terlalu mempersiapkan itu tuh dengan maksimal. Seperti yang teman-teman lihat tadi, saya cuma mempersiapkan essay dalam 1 bulan gitu. Jadi kayak saya ngerasa justru kayak ketika saya menghadapi kegagalan itu tuh,
itu tuh kayak memberikan saya satu reminder gitu, kayak memberikan saya energi yang lebih gitu, memberikan saya satu pengingat bahwa saya harus mempersiapkan itu tuh dengan jauh lebih optimal gitu. Jadi ini salah satu cara yang saya gunakan waktu itu untuk mengingatkan saya sendiri bahwa waktu saya terbatas. Ketika saya udah tahu purpose saya tuh, saya pengen benar-benar kuliah S2, saya benar-benar kayak coba mengingatkan saya ke penolakan ini. Kayak ini mungkin ini adalah salah satu slide yang terakhir. Setelah ini mungkin ada satu lagi. Kayak ini lesson learn-nya. Pertama, prepare as early as possible. Kayak benar-benar butuh waktu untuk apply. Terus understand the ways admission system works. Kayak prioritaskan hal-hal yang benar-benar matters gitu. Kayak standardized test. Ketika teman-teman udah mencapai minimum score, mungkin itu nggak akan terlalu penting lagi gitu. Jadi kayak mungkin essay yang perlu diprioritaskan. Terus ini penting juga ketika teman-teman brainstorming itu coba tuliskan di buku agenda atau buku catatan, karena sangat mungkin gitu nanti ketika teman-teman selama setahun mungkin teman-teman akan menemukan teman-teman sendiri lagi gitu di pertanyaan yang sama. Jadi ketika teman-teman menulis, mencatat, itu tuh sangat sangat mudah untuk menavigasi pemikiran teman-teman kembali yang udah dipikirkan sebelumnya. Terus kayak allocate time to examine every single requirements, karena setiap persyaratan itu tuh matters, setiap persyaratan itu tuh penting. Terus ini sangat penting, eliminate your insecurity. Kayak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kayak salah satu hal yang paling sulit bagi saya ketika dalam proses persiapan itu tuh adalah untuk memulai gitu. Jadi kayak ketika saya mempersiapkan essay, saya tuh kayak procrastinate banget, kayak mungkin ada sekitar 3 bulan gitu ya, saya nggak mulai-mulai buat nulis essay karena saya takut kalau misalnya saya kayak ekspektasi saya tuh nggak terlalu bisa terfulfill gitu loh dengan realita kualitas essay yang nanti saya tulis. Tapi justru ketika kita berani untuk taking our first step, itu tuh sebenarnya memberikan kita lebih banyak waktu gitu dan ruang untuk improve atau untuk grow gitu. Jadi kayak minimasi insecurity, coba eliminate rasa ragu yang mungkin ada di diri teman-teman, karena justru ketika teman-teman memberikan ruang yang lebih banyak, ketika teman-teman lebih awal untuk mempersiapkan, itu justru teman-teman memberikan lebih banyak ruang juga gitu untuk teman-teman untuk grow. Sama be unique and different, personalisasi requirements dari aplikasi yang teman-teman submit nantinya. Terus kayak riset itu tuh penting banget, kayak lagi coba mention lab, concentration, professor, course, ataupun komponen-komponen lain yang ada di kampus teman-teman yang bisa menunjukkan bahwa kampus itu adalah tempat terbaik gitu, yang bisa teman-teman daftar gitu untuk mengakomodasi purpose teman-teman. Dan yang terakhir, remember, teman-teman harus beranikan diri untuk mendaftar gitu. Walaupun mungkin ini mungkin terdengar impossible, kayak waktu itu saya juga ngerasa bahwa MIT terlalu jauh bagi saya, terlalu sulit. Tapi kalau misalnya kita nggak mencoba, then we'll never know. Jadi kayak coba aja dulu. Dan ini juga kayak the ways that I see failure, daripada kita kayak terlalu lama berkutat dalam kegagalan atau rasa disappointment terhadap diri kita sendiri. Walaupun saya juga waktu itu meng-acknowledge bahwa nggak apa-apa banget gitu teman-teman merasa kecewa. Nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman butuh waktu untuk istirahat, dan take your time sebanyak mungkin yang teman-teman butuhkan gitu. Tapi mungkin justru kegagalan ini tuh adalah kayak satu sinyal untuk kita tuh redirection arah tujuan kita itu tuh sebenarnya seperti apa gitu. Jadi waktu itu ketika saya gagal, ada 3 pertanyaan yang waktu itu menghampiri saya gitu. Jadi kayak yang pertama, bener nggak sih Harvard GSD ini tuh tempat yang paling pas untuk saya mencapai tujuan saya gitu. Karena waktu itu saya semakin menyadari justru Harvard ini tuh nggak terlalu bisa mengakomodasi minat dan purpose saya gitu. Jadi kayak saya nggak bisa mention courses yang benar-benar bisa fulfill purpose saya tadi gitu. Jadi kayak mungkin Harvard is not the right place. Walaupun mungkin rankingnya tinggi, tapi kayak Harvard cannot really accommodate gitu tentang cita-cita dan juga purpose saya gitu. Terus kalau misalnya saya memaksakan buat tetap apply ke Harvard, so what gitu, kayak nggak bisa juga gitu untuk memenuhi purpose atau interest saya gitu. Jadi mungkin
kegagalan ini tuh adalah satu sinyal buat saya kayak mengubah path. Mungkin ada kayak again akhirnya saya kayak memutuskan buat apply ke kampus lain. Akhirnya di tahun kedua saya nggak apply ke Harvard karena saya yakin bahwa Harvard itu nggak mengakomodasi minat saya dengan baik. Terus yang kedua bisa jadi kegagalan itu tuh satu sinyal mungkin aja gitu. Sekarang itu tuh bukan waktu yang paling tepat buat teman-teman memulai journey dari S2 ini tadi gitu. Mungkin teman-teman masih butuh waktu untuk mengekspos diri teman-teman ke dunia gitu ya. Mungkin teman-teman perlu mengekspos diri teman-teman di jalur yang lain gitu selain daripada S2. Mungkin teman-teman perlu bekerja dulu atau mungkin teman-teman bisa melibatkan diri secara lebih aktif gitu ya ke dalam community development atau volunteering gitu. Jadi bisa jadi justru ketika teman-teman memberikan waktu yang lebih banyak buat teman-teman untuk terekspos di dunia, ketika nanti teman-teman S2 itu bahkan jauh lebih siap gitu untuk menempuh S2 itu sendiri gitu. Atau yang terakhir bisa jadi kegagalan itu tuh adalah satu sinyal mungkin ya, mungkin kita nggak mempersiapkan dengan baik gitu di kesempatan sebelumnya gitu, dan mungkin teman-teman harus mengubah cara teman-teman untuk mempersiapkan di kesempatan berikutnya gitu. Jadi at least this rejection helps me to learn my mistake gitu. Jadi ya sekali lagi jangan takut untuk apply walaupun it seems impossible, karena ketika kita apply itu tuh adalah salah satu cara gitu, atau bahkan cara satu-satunya gitu untuk kita tahu apakah kita bisa keterima atau enggak gitu. Jadi waktu itu saya waktu itu kayak berpikir juga saya takut buat apply lagi, tapi waktu itu saya mikir kayak kalau misalnya saya nggak apply, mungkin seumur hidup saya bakal selalu dihantui pertanyaan gitu, apakah sebenarnya saya bisa diterima di MIT, dan syukurnya akhirnya saya bisa keterima di MIT. I'm forever like grateful for this opportunity to study at MIT. So yeah, at least this failure give me the opportunity to learn my mistake. So this is like a closing statement, kayak a closing quote dari Epictetus yang selalu saya coba ingatkan ke diri saya sendiri, Amat Victoria Curam, kayak victory demands preparation. Jadi kita nggak bisa cuman bergantung sama luck, tapi kita harus juga kayak mempersiapkan sebaik mungkin untuk faktor-faktor yang bisa teman-teman kendalikan gitu, seperti apa yang tadi udah dijelaskan sama kakak tim Abroadening. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya presentasinya terlalu panjang. Terima kasih banyak atas kesempatannya sekali lagi untuk tim Abroadening. Sekian presentasi saya. Wah, oh my God. Aku speechless banget. Rifli, kamu gimana from there? Ternyata seberjuang itu ya Kak Rizky ya. Maksudnya prosesnya dari tahun ke tahun gitu. Kayak oh my God. Ternyata more than 1 year berarti. Iya. 2 tahun. Ya ampun. Coba yuk teman-teman kok isi di kolom chat gimana nih perasaan kalian habis dengar. Aku banyak speechless sih, sumpah. Kayak aku took very long notes, kayak yang tadi dari awal begin with the end in mind. Jadi dilihat dulu goalnya, baru bikin plan dari goal itu. Jadi kayak hitung mundur gitu. Terus jangan lupa buat cek informasinya karena pasti akan diupdate terus. Kemudian jangan ngelihat kayak MIT or Harvard jadi tujuan akhir, tapi itu batu loncatan buat jadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Terus one thing that I learned for sure itu ternyata recommendation letter dari orang-orang tuh sengefek itu. Saya sama ini kan fokusnya ke statement ya, kayak statement of purpose, tapi nggak terlalu ke letter of recommendation. Sama yang terakhir ini sih, kayak semua tuh pasti ada alasannya, rejection means redirection, tapi yang jelas kalau misalnya kita punya mimpi, ya coba aja dulu, karena kita nggak tahu kan ya Kak outcome-nya kayak gimana. Sama satu lagi sih, aku juga merasa yang tadi Kak Rizky sebut, kalau misalnya enriching the vocabularies yang advance gitu ya, kalau essay, oh ternyata itu nggak terlalu ngefek, tapi bagaimana kita bisa genuine dengan tulisan kita, itu yang penting ya. Iya. Karena kan terlalu itu ya, kayak harus esainya tulisannya bagus, vocabnya advance, kayak nggak tahu nih artinya apa gitu. Oh ternyata genuine is number one ya. Benar. Ya ampun, mungkin kita ngecek ini ya,
Q&A dari teman-teman yang udah masuk di Slido. Boleh tolong dibantu sharekan nggak, Revli? Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, ya? sudah. Yes. Oke nih Kak, kita udah ada beberapa pertanyaan dan banyak banget nih pertanyaannya. Banyak banget curiosities dari participants malam hari ini, waktu Indonesia. Jadi mungkin yang paling banyak di vote dulu kali ya, Sin ya. Betul. Oke, jadi pertanyaan pertama langsung aja nih ya Kak Rizky. Pertanyaan pertama yang paling banyak di vote, ada 3 orang. Untuk letter of recommendation MIT kan diminta untuk compare diri kita dengan mahasiswa MIT yang dikenal. Kalau recommender gak kenal mahasiswa MIT gimana ya? Thank you. Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaan. This is actually a very good question. Menurut saya pribadi, pertanyaan ini tuh apa ya? Sebenarnya tuh opsional ya sebenarnya, kayak karena memang nggak ada cara lain gitu. Kalau misalnya memang nggak ada yang bisa di-compare, berarti kan nggak bisa dijawab ya pertanyaan itu. Jadi memang sebenarnya esensi dari pertanyaan ini tuh sebenarnya opsional. Jadi ketika teman-teman ketika recommender itu diminta untuk menanyakan pertanyaan itu tuh sebenarnya mereka tuh lebih ingin melihat kemampuan teman-teman dalam carry out research dan juga kayak project serta kayak kualifikasi akademik teman-teman itu tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa bisa di replace dengan bagaimana kayak kualitas akademik teman-teman itu tuh di-compare sama mungkin skala yang lain gitu. Kayak misalnya bagaimana kualifikasi akademik teman-teman itu tuh di-compare sama angkatan teman-teman gitu. Atau misalnya di level nasional gitu ya misalnya. Kayak waktu itu saya juga orang yang recommender saya itu salah satunya nggak bisa nge-compare saya gitu dengan mahasiswa MIT gitu karena rekomendasi saya nggak kenal orang yang keterima di MIT. Jadi cara beliau adalah setahu saya beliau bilang kayak waktu itu karena ITB itu adalah salah satu program yang paling intensif gitu ya di Indonesia. Beliau bilang bahwa this person is very qualified at academic, kayak menjelaskan bagaimana IPK saya seperti apa. Terus kayak bahwa dulu saya sempat jadi the most outstanding student di program PWK ITB gitu dan SLPK ITB. Dan beliau bilang bahwa program PWK ITB itu tuh adalah salah satu program yang paling challenging gitu di Indonesia. Dan oleh karena itu, walaupun kayak I don't know anyone who studied at MIT before, kayak beliau bilang bahwa saya masih percaya bahwa si aplikan ini tuh bakal tetap survive di academic setting yang sangat kayak intens gitu di MIT. Jadi kayak menurut saya pribadi, pertanyaan tersebut nggak harus dijawab secara harfiah, nggak perlu dijawab secara direct untuk membandingkan diri teman-teman dengan aplikan yang lain di MIT, tapi mungkin bisa dijelaskan melalui kayak kapasitas akademik teman-teman dibandingkan mungkin dengan skala yang lebih lebar gitu atau lebih luas. Menurut saya itu adalah salah satu alternatif sih buat menjawab pertanyaan itu. I see. Jadi nggak harus ya, tapi yang penting udah aware lah ya dengan kondisi studi di MIT yang mungkin sangat standarnya cukup tinggi daripada universitas lain kayak gitu. Alright, next question ya dari Niputu Maswan Dewi. Kak, how's your journey to find the purpose? Why you decided to continue master degree? I have no any clear idea. Aku juga merasa. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Ini sih satu hal yang mungkin akan debatable atau ini tuh sebenarnya sangat bergantung ke masing-masing orang, dan saya mungkin ingin sekali lagi menyatakan bahwa mungkin kita harus mencoba untuk mengubah persepsi kita kembali gitu, bahwa jangan melihat S2 itu tuh sebagai satu end goal gitu, tapi satu platform buat teman-teman mengembangkan kapasitas diri kita sendiri gitu. Jadi bagi saya pribadi, untuk mencari purpose itu tuh memang butuh waktu gitu, karena kita benar-benar harus genuine kan. Kita harus benar-benar
tulus gitu, ingin mencari tahu problem apa yang ingin kita tuntaskan misalnya di Indonesia, atau problem apa yang ingin kita, atau potensi apa gitu yang ingin kita coba angkat gitu di Indonesia. Jadi kayak menurut saya purpose itu tuh kita harus kayak membiarkan diri kita untuk apa ya, mengeksplorasi purpose itu tuh secara natural gitu. Jadi kayak bukan trying too hard untuk mendefinisikan purpose itu karena kita ingin S2 gitu. Tapi justru mungkin dari pengalaman teman-teman bekerja atau teman-teman sebelumnya udah pernah riset, teman-teman menemukan kayak problem yang benar-benar ingin teman-teman tuntaskan, baru dari situlah kayak teman-teman ingin apa ya, continue untuk S2 gitu ya. Jadi saya juga termasuk orang yang ngerasa bahwa kita tuh nggak harus S2 langsung setelah S1 gitu. Tapi mungkin sekali lagi kita butuh waktu untuk benar-benar tahu sebenarnya kegunaan S2 itu tuh untuk apa gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya pada intinya saya nggak bisa menjawab ini secara spesifik. Setiap orang tuh butuh waktu, setiap orang butuh cara mereka masing-masing untuk tahu tujuan mereka untuk S2 itu tuh apa. Tapi yang pasti saya pribadi percaya bahwa sekali lagi, jangan memandang S2 itu tuh sebagai satu end goal, tapi biarkan diri teman-teman untuk tahu dulu gitu kepentingan atau apa ya, keperluan, kebutuhan untuk S2 itu tuh apa gitu. Dan itu tuh normal banget untuk misalnya butuh waktu kayak 3 tahun, 5 tahun setelah S1 buat kita bisa tahu purpose kita tuh apa. Itu sih kalau dari saya pribadi secara personal. Bener banget ya Kak. Jadi the importance of defining our purpose itu butuh waktu, dan sekarang kan kayak hustle culture gitu ya Kak Rizky ya. Jadi kayak ada orang ngambil S2 dan lain sebagainya. Mungkin kita butuh waktu untuk menentukan purpose kita apa dan melihat S2 itu sebagai platform bukan sebagai end goal. Itu jawaban dari Kak Rizky ya teman-teman. Semoga bisa di-internalize nih kira-kira buat teman-teman yang mau lanjut S2, apakah ini purpose dari diri sendiri atau mungkin dari orang lain atau gimana gitu. Jadi be honest and genuine to yourself. Okay, we move to the third question. Pertanyaan ketiga adalah untuk yang masih berjalan di S1 nih Kak. Apa yang penting banget untuk di-prepare? Apakah pengalaman kompetisi, student exchange, atau work experiences? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya kayak sekali lagi ya, kayak aplikasi di US itu tuh melihat diri teman-teman itu tuh seholistik mungkin. Jadi kalau misalnya saya bisa memberikan saran buat teman-teman yang sekarang lagi S1, yang pertama yang paling fundamental kayak jalani responsibilities akademik teman-teman sebaik mungkin. Mungkin teman-teman bisa mengupayakan untuk IPK yang sebaik mungkin, karena walaupun IPK bukan persyaratan yang paling penting, tapi kita nggak bisa deny bahwa IPK itu tuh tetap penting gitu dalam aplikasi gitu. Jadi mungkin lakukan yang terbaik untuk akademik teman-teman. Pertama-tama itu adalah yang paling penting ketika teman-teman S1. Tapi selain itu juga tentunya kompetisi, terus di sini student exchange atau work experience, internship misalnya, atau ketika teman-teman ingin volunteering, atau teman-teman ingin melakukan community development, itu tuh bisa banget teman-teman coba prepare juga. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman punya passion, misalnya passion dalam lomba atau passion dalam volunteer atau lagi-lagi community development, ya lakukan aja gitu hal-hal itu sebaik mungkin gitu. Karena menurut saya kalau misalnya gimana ya, kita bilang bahwa kita harus semuanya ikutan volunteer gitu. Atau kita semuanya harus menang lomba. Kalau misalnya kita semua menang lomba, volunteer atau community, atau kita pernah ikutan community development, menurut saya justru kayak kita nggak akan unik gitu ya, karena semua orang punya kelebihan di lomba atau community development atau kayak student exchange. Jadi kayak menurut saya kalau misalnya teman-teman punya passion, punya interest di satu kegiatan tertentu, coba dalami itu gitu secara spesifik, benar-benar berkomitmen sebaik mungkin supaya benar-benar maksimal di jalur itu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa mencapai kayak lebih banyak achievement selain lomba atau exchange atau community development, tentu itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki kapasitas yang terbatas di luar responsibilities dari akademik, mungkin berfokus atau berkomitmen pada satu hal itu menurut saya
akan cukup sih untuk membuat diri kita unik. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Keren banget. So, jadi holistic, jangan terlalu fokus ke satu hal, tapi lebih kayak banyak, tapi satu-satu aja gitu ya, kayak nggak usah semuanya dalam satu waktu, because it would be very stressful. Teman-teman, pertanyaannya banyak-banyak yang bagus banget. Tapi sayangnya, we are out of time. Sedih banget. Oke. Di kolom chat aku udah tulis link buat mungkin teman-teman punya saran, punya insights. Oke, saya pertanyaan banyak banget. Nah, tapi kita tuh sebenarnya pengen bikin kayak sesi speedy networking session gitu after the session ends. Jadi teman-teman yang punya burning question buat Kak Rizky atau mungkin Rifli atau mungkin aku tentang a burning or anything, kalian bisa stay after the event. Nah, tapi nih karena emang kita udah janji buat end the event at 8:30, 9. Sekarang jam 8:30 ya di Indo. Iya sih? Iya, 8:30 di Indo. Makanya sadly we have to close the event now. Mungkin Kak Rizky ada 2 cents sebelum kita close the event. Again sih, sekali lagi kayak just apply, karena walaupun mungkin impossible, saya juga waktu itu mikir bahwa MIT itu impossible, tapi kalau misalnya kita nggak apply, we'll never know, dan kayak satu-satunya cara buat kita tahu untuk bisa keterima atau enggak itu apply. Jadi kayak hilangkan atau minimasi rasa ragu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya rasa ragu, percaya diri aja, biarkan Tuhan dan biarkan pihak admission reviewer yang menentukan apakah teman-teman diterima atau enggak. Dan juga prepare sebaik mungkin, karena sekali lagi victory demands preparation. Wah, victory demands preparation. Keren banget. Rifli, you have anything to say? Ya aku speechless karena emang perjuangan lanjut S2 itu rata-rata inspirasional semua ya. Jadi entah Kak Rizky dan siapapun itu ternyata nggak ada yang mudah. Jadi emang victory demands preparation gitu. Jadi mungkin ya, buat kita yang sering prokrastinasi atau apapun itu, mungkin kayaknya bisa dikurangin dikit kali ya. Kalau nunda-nunda dan lain sebagainya itu susah banget sih emang. Yeah, it's actually very normal kan buat procrastinate, because we're all human yang pengen ngelakuin banyak hal dalam satu waktu. Tapi we can try to learn from our mistakes dan improve every day. Okay guys, ayo ampun, I don't want this to end. Do you guys want this to end? I don't want. Tapi sadly harus ya. Itu ya, Sin ya, masih mau tanya-tanya lebih banyak lagi. Tadi pertanyaan kayaknya sekitar puluhan deh, sampai 10 deh. Banyak banget yang bertanya. Banyak banget. Tapi sayangnya due to the time limit, jadi we have to end the event. But before that, kita foto dulu yuk guys, yuk. Ya teman-teman on cam yuk. Kapan lagi nih foto bareng Kak Rizky? Satu ini, yang mana jadi coach? Oh, ada yang jadi coach. Please Muhammad Farhan, Creative. show us your true self. Jangan pakai filter ya, tapi yuk. Ayo yang lain yuk, on cam yuk teman-teman. Kita mau foto session sama Kak Rizky. Ini loh, background-nya udah di MIT loh ini, lihat deh. Iya. Di MIT. Betul. Ya ampun, aku ngerasa energized banget sih. Tadi aku udah loyo banget, tadi pagi bangun. Tapi habis ikut sesi ini rasanya kayak apinya tuh kayak, ya sparknya tuh langsung kayak dikasih gas LPG gitu. Jadi ngomong apa sih? Aduh, capek banget. Vibrant gitu ya. Iya, ayo Jessica, nggak apa-apa. Kalau nggak ada background juga nggak apa-apa. Iya, nggak harus. Jessica mau bawa coachingnya juga nggak apa-apa. Yuk. We will wait sampai menit 36 ya. Banyak lagi guys. On cam yuk. Yuk. Udah gak ada lagi ya? Oke deh, gak apa-apa ya kali ya. Yuk Rifli, silahkan. Tolong dibantu ya. I'll do the countdown ya. Ya. 3, dari 1 deh. 1, 2, 3. Oke. Once again,
1, 2, 3. Yeay. Oh, thank Udah. you guys. Udah ya. Nanti kita send gambarnya ke grup WA. Terima Thank you kasih banget. teman-teman semua. Thank you banget semuanya udah join hari ini. Have fun. Kalau misalnya mau masih ngobrol-ngobrol sama kita, we'll stay sampai jam berapa nih Kak? Kak Rizky bisa sampai jam berapa? Saya mungkin bisa sampai jam 9, kayak 30 menit lagi sih. Yes. Oke. Kalau teman-teman yang mau live, silahkan nggak apa-apa. Kalau yang masih mau ngobrol sama kita, yuk ngobrol aja. Tapi syaratnya on cam. Nggak, Deng. Bercanda. Well, first of all, just want to say thanks to a broadening team dan juga ke Rizky, Ryan, Rizky. Thank you very much for the session. It's been such a pleasure. I am going to be applying to MBA next year. Hopefully, I can get into Sloan. That's one of my targets. Thank you. You absolutely can do that. Hopefully. You said you took GRE? Sorry, can you repeat your Ya, question? katanya nanti ngambil GRE ya. Itu apa namanya? I thought last year ada waiver kalau nggak salah on COVID, but you still took it. How did you score? Oh enggak, saya enggak jadi ngambil, tapi udah sempat belajar gitu. Karena memang enggak sempat kayak mulai dari tahun ini kalau nggak salah mereka udah nggak require GRE kalau untuk program saya. Tapi kayaknya MBA For masih tetap MBA, that require. pasti ada. Either Atau GRE or GMAT. GMAT. Yeah, Yeah. it's impossibly hard. Semangat, pasti bisa. Thanks. Oh my God. Rifli, sebenarnya tuh aku sama Rifli tuh gimana, Rif? Kita tuh punya aspiration buat ngikutin teman-teman, ngikutin Kak Rizky juga ke sana, cuma rasanya kita banyak ragunya gitu ya, Rifli ya, dari kemarin. Maksudnya harus outstanding apa gitu kayak Iya, harus kayak oh my God, harus sekeren apa sih buat bisa jadi anak MIT kayak gitu. satu ya gitu. Aduh. Ada yang masuk di chat, Jessica. Hopefully I could go to chemical and biological engineering and MIT in the next 2 years. But I feel it's such a long shot. Thank you once Semangat, again. Kak Jess. Semangat. Semangat. Thank you. Oh my God. Sayangnya kamu nggak bisa bawa kucingmu, Jess. Nggak bisa. Aduh. Actually, that's a question. Apa namanya? You are staying in a dorm, ya? Yes, in student apartment. Right, because I thought in my research, I think most schools, kalau for master, doesn't give dorms. Dorms are usually for the undergrad. But in MIT, it's provided. Ada dua sih, kayak biasanya undergraduate sama graduate mereka kayak punya specific apartment sih, kayak ada apartemen yang cuma boleh ditinggali sama graduate students, ada juga yang hanya boleh ditinggali sama undergraduate. Jadi memang MIT ngasih dua-duanya sih, kayak buat mahasiswa PhD juga ada. Dan di dua-duanya nggak bisa punya kucing. Unfortunately. Oh my God. Oh, Kak Ya, aku Jess, mau gimana Rifli? Silahkan. Kak, saat masuk MIT kayak the competitiveness inside MIT itu gimana nih? Kayak can you describe apakah orang pada hebat banget semuanya, terus apakah the description of the circumstance? That's a very good question. Saya kayak, to be completely honest, I don't think anyone here is competitive in terms of kayak di sini tuh saya justru ngerasa kolaboratif banget sih semua orang. Kayak semua orang tuh mungkin punya kayak semacam shared understanding, kayak punya apa ya, pemahaman yang sama gitu, bahwa 2 tahun yang mungkin akan dijalani ini tuh adalah waktu yang super duper berharga gitu. Jadi kayak masing-masing orang tuh mereka berupaya sebisa mungkin untuk belajar di satu sama lain gitu. Jadi kayak
benar-benar nggak kompetitif sih in terms of kayak mungkin kalau dulu saya juga ngerasa sih kalau S1 mungkin kayak apa ya, ada satu tendensi di mana kayak orang-orang yang mungkin terlalu akademik banget mungkin kayak dipandang melalui satu perspektif tertentu gitu. Tapi di sini kayak semua orang tuh kayak kerasanya genuine banget sih. Mereka semua genuine ingin belajar antara satu sama lain. Kayak walaupun misalnya saya datang dari Indonesia gitu, mungkin buat orang-orang yang dari Amerika mungkin konteks apa sih kita kayak the third world country mungkin nggak terlalu apa ya kayak relevan gitu buat mereka. Tapi kayak bahkan opini-opini saya, kayak pengalaman-pengalaman saya itu benar-benar di-embrace banget sih sama mereka. Mungkin kalau misalnya terkait seberapa kompetitifnya in terms of kayak bagaimana kita apa ya bersosialisasi, sama sekali enggak kompetitif sama sekali. Tapi kalau misalnya berbicara tentang competitiveness in terms of kayak kualitas dari masing-masing orang, unfortunately I have to admit tiap orang tuh parah sih, kayak keren-keren semua. Kayak saya punya banyak teman yang ceritanya tuh bener-bener kayak luar biasa banget. Kayak saya punya teman dari kayak Pakistan, dia kayak riset selama 7 tahun, teman-teman bayangin 7 tahun riset di glasiernya Nepal, Pakistan sama India. Itu 7 tahun dia mencoba untuk mengamati perubahan iklim, 7 tahun baru masuk MIT. Kayak gila sih, keren banget. Terus ada teman saya dari Israel, dia kayak memperjuangkan advokasi untuk kayak housing perumahan Palestina. Kayak that's a very like hard apa ya, kayak dia mengesampingkan kayak interest Israel untuk kayak Palestina. Itu keren banget sih, dia beradvokasi untuk kesetaraan untuk masyarakat Palestina, keren banget. Terus saya juga punya teman dari India yang dia itu kayak tinggal di kawasan kumuh. Dia datang dari keluarga yang luar biasa, kayak memprihatinkan mungkin secara ekonomi, tapi kayak dia ingin banget mengubah kayak kondisi kayak kawasan kumuh di India. Terus kayak keren banget sih, pokoknya masing-masing orang tuh punya uniqueness mereka masing-masing gitu. Dan ya keren banget sih antara satu sama lain, pengalamannya benar-benar kayak luar biasa, kayak benar-benar se-impactful itu sih saya ngerasanya. Iya, berarti tadi yang kakak bilang itu ya, transitioning to have a purpose, itu memang juga sesuatu cerita yang dikurasiin dan disiapkan dalam waktu yang juga ya. Jadi emang S1 ke S2 itu ya mungkin very subjective, tapi ternyata untuk membuat cerita keunikan itu juga kita butuh waktu gitu ya, Kak. Betul banget. Personal story kita. Wah, amazing. Aku jadi kepikiran deh, kayak kalau aku nggak dari cerita-ceritanya Kak Rizky tadi tuh, orang-orang tuh nggak melihat MIT sebagai end goal, bener kata Kak Rizky tadi waktu sesi, tapi sebagai media buat mereka bisa ngeraih goal mereka yang lebih besar gitu loh. Kayak tadi ngebantu orang-orang di country mereka, jadi kayak it's not looking MIT like the biggest university kayak paling bagus segala macam, tapi karena kayak I want to give these people the best, that's why I have to learn from the best. Kayak gitu. Bener banget. Itu banget sih yang kerasa banget. Iya sih. Kayak tiap orang itu tuh udah jelas. Saya ngerasa jelas banget sih mereka tuh interestnya apa, purpose mereka tuh apa tuh kayak kerasa banget. Dan kayak makanya kayak I don't know, people might seem to be competitive karena tiap orang tuh udah jelas banget tracknya apa gitu. Dan benar-benar mereka pengen memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada di MIT untuk ya nanti mencapai end goal mereka gitu. Entah itu in terms of career atau membawa perubahan di komunitas mereka masing-masing. Jadi kayak emang purpose itu tuh sepenting itu sih dalam mungkin kalau bisa teman-teman ingin apply ke MIT. Tapi ini mungkin spesifik ke program saya ya, ke city planning. Tapi mungkin kalau program-program lain, jenis impact yang ingin mereka buat itu nggak hanya melulu mungkin terkait community development atau yang benar-benar berkaitan dengan masyarakat. Kayak misalnya teman-teman saya yang di MBA, mereka ingin membangun bisnis, that kind of purpose juga valid gitu. Jadi kayak purpose itu tuh nggak hanya apa ya sebatas mungkin ingin membuat impact ke masyarakat. Itu juga tentunya sangat penting banget dan sangat bagus banget. Tapi mungkin ada personal impact yang personal purpose yang mungkin ingin membuat bisnis atau membuat satu inisiatif, itu juga tergantung dari program-programnya juga sangat di-value sih. Jadi kayak banyak banget jenis-jenis purpose, itu benar-benar subjektif banget, tergantung dari personal masing-masing sih. Betul, ya ampun.
Aduh, kalau teman-teman gimana nih? Mungkin do I have to call Muhammad Farhan? Sumpah aku tuh sangat ini loh dengan kucingmu. Kayaknya Farhan dari tadi semangat banget nih buat Ya, mungkin Farhan ada yang mau disampaikan atau Iya, yang kayak kayaknya dari tadi semangat banget gitu. dengan sesi ini gitu. Yes. Halo Farhan. Halo Kak. Boleh Actually, kenalan halo Kak, aku Muhammad Farhan. Actually, I'm a undergraduate student S1 di Unhas. Oh, satu univ nih. Halo bro. Ya, halo Kak. Actually, you are my role model in Unhas. Oh, wow, cool banget. thank you So very cute. much. Ya semoga kita sama-sama nyusul MIT Kak Rizky ya. Farhan ya. Amin. Jadi gimana nih kesannya ngikut sesi broadening kali ini? Atau mungkin ada yang mau ditanya sama Kak Rizky nih Farhan atau gimana? As kalau kalau sepanjang ini sih very insightful sih Kak. Bener-bener dapat daging semua dari Kak Rizky. Mungkin kalau buat nanya, buat aku yang undergraduate masih S1 ini kan, apalagi aku masih maba nih Kak. Kira-kira eh, what kind of things that I must to do di masa-masa sekarang ini? Kalau menurut saya pribadi, again sih kayak maksimalkan aja dulu gitu S1-nya. Buat Mungkin bisa Oh agak pending nih Kak, karena connection ya. Iya. iya mungkin. Tapi tadi pertanyaannya kalau di masa maba nih Kak, kira-kira apa Oh nih di yang harus masa. dilakukan dicicil-cicil gitu? Kalau menurut saya pribadi kayak apa ya, fokus aja gitu ke apa yang teman-teman miliki sekarang. Gak usah terlalu apa ya, memaksakan diri buat kayak oh aku pengen MIT dari sekarang, terus kayak apa ya, terlalu ambisius, karena kayak menurut saya jalani aja gitu apa yang ada di depan teman-teman sekarang gitu semaksimal mungkin kayak coba untuk mengikuti berbagai macam volunteering atau coba eksplorasi minat dulu sih, mungkin itu yang paling utama. Karena dulu saya juga ingat ketika S1 di ITB, ketika masih maba, saya nggak terlalu tahu gitu minat saya tuh di mana gitu, dan passion saya tuh di arah mana gitu. Jadi mungkin coba expose diri ke berbagai macam hal terlebih dahulu. Kayak mungkin kalau misalnya ada kesempatan untuk ikutan organisasi atau bisa kayak berkontribusi ke masyarakat melalui volunteering atau kayak community development, ikutin aja gitu dulu semua. Dan kayak ya lakukan yang terbaik untuk akademik sih, itu mungkin yang paling basic banget ya, buat paling fundamental ketika teman-teman ingin S1. Itu sih kalau menurut saya. Tapi aku mungkin bisa ini ya relate sama Farhan karena ketika kita punya mimpi yang besar rasanya tuh kayak menggebu-gebu banget gitu loh Kak, buat mulai dari awal, buat kayak aduh aku mau nyampe yang jauh banget nih mimpinya, tapi kayak aku harus ngapain gitu, rasanya tuh sometimes tuh desperate gitu loh buat apa mau ngelakuin sesuatu. Poinnya lambat gitu juga ya, kayak aduh aku lambat ya kalau nggak mulai dari maba gitu. Ya proses kayak kadang susah gitu buat menikmati proses. I don't know if it happens to you guys too. Tapi you're not alone. I feel the same. Sabar. Ya ampun. Mungkin ada teman-teman lain yang mau tanya atau ditunjuk aja kali ya, Rifli ya. Kan mereka kalau mau stay berarti kayak mau ada sesuatu nih kayaknya gitu. Iya, cukup banyak yang stay ya. Iya, Karena aku nggak menyangka loh. masih banyak yang stay tune nih Kak Rizky. Berarti banyak nih yang masih curious. Pertanyaan Iya. yang mau ditanya teman-teman, silakan. Kapan lagi kita sama kakak yang udah kuliah di MIT nih. Ya, ini loh. Ini tuh 10 masih ada 10 menit lagi atau ditunjuk aja kali ya Rifli ya. Nah, Kayak Ciri lihat deh tadi kolom chat ada tadi yang kalau komen. Cynthia, Apa? kamu tunjuk Aku siapa? tunjuk. Gila. Siapa ya? Sebenarnya dari tadi saya tuh
Mungkin Alex, I don't know. Alex Zainuddin. You wanna say something? Ya, halo Kak. Oke, thank you Kak. Ya, jadi gimana ya? Agak speechless sih memang mau tanya, soalnya Kak Rizky emang luar biasa sih bisa ke MIT. Dan emang itu juga menjadi mimpi saya nih Kak. Tadi sih sudah terjawab semua. Sorry Kak, masih off cam ya. Tadi sih sudah menjawab semua sih Kak inti-intinya. Cuma yang amaze-nya itu ya memang untuk mencapai itu diperlukan pengorbanan yang luar biasa. Kayak mungkin setiap orang juga beda-beda ya, kayak apakah setahun 2 tahun. Tidak bisa menjadi perbandingan ya Kak. Misalnya Kak Rizky 2 tahun, nah, saya juga bisa 2 tahun kan belum tentu ya Kak. Mungkin yang ingin di-sharingkan dari Kak Rizky itu, kalau misalkan kita, karena memang saya juga posisinya sudah bekerja sih Kak, cuma memang ingin lanjut lagi, sebenarnya saya sudah S2, tapi masih ingin S2 lagi, tapi di luar gitu loh Kak. Ingin nambah ilmu yang baru lagi. Nah, kalau untuk yang memang sudah punya pengalaman kerja, kan memang sudah ada pengalaman gitu Kak, ada pengalaman entah itu memang terkait dengan major yang sebelumnya atau enggak ya. At least kalau kita udah bekerja, kita juga sudah banyak inputan dari teman sekitar kan kerja yang memang mereka tidak semua interest ke lanjut studi lagi, yang memang fokus ke karir gitu. Nah, kalau yang untuk sudah bekerja ini Kak, di sana untuk menyesuaikan, ya ini terlebih dari Kak Rizky kan memang pengalamannya langsung di research ya Kak ya, setelah lulus kan langsung di ITB, nah masuk related dengan akademiknya. Nah, kalau di dunia kerja kan hal yang lain lagi Kak ya. Nah, apakah memang kalau yang sudah bekerja ini akan lebih, bukan lebih sulit, mungkin lebih challenges mungkin ya untuk untuk belajar lagi gitu, khususnya di luar negeri yang memang ya saya tidak menginginkan untuk yang kerja itu akan sulit beradaptasi kembali. Cuma maksud saya pengalaman Kak Rizky kan teman-teman dari selain Indonesia kan banyak, barangkali ada pengalaman yang memang dia sudah bekerja terus karir akan lebih challenges lagi nggak Kak kalau untuk belajar apalagi di top university in the world gitu Kak. Itu aja sih Kak yang ingin di-sharingkan Oke, kembali. terima kasih Makasih banyak Kak. ya buat Iya. pertanyaannya. Jadi kalau program saya pribadi, Master in City Planning itu tuh dia programnya sifatnya adalah professional degree ya, professional master. Jadi justru saya bisa bilang kayak 90% dari teman-teman angkatan, mungkin 80 sampai 90% dari teman-teman saya itu tuh justru sebelumnya tuh bukan researcher atau bukan track akademik gitu, karena justru kalau buat program saya, program yang dia sifatnya profesional, justru pengalaman pekerjaan yang sifatnya praktis itu tuh lebih mereka apa ya? Mungkin lebih mereka sukai gitu, karena kayak asumsinya ketika teman-teman bekerja secara praktikal itu tuh kayak memberikan impact yang lebih luas kan di profesional dibandingkan kayak akademisi gitu. Jadi justru kayak saya ngelihat pengalaman-pengalaman teman saya tuh kayak ada yang seperti teman saya dari Korea tadi, dia kayak 7 tahun sebagai PNS di Korea, sempat jadi PNS terbaik gitu di Korea, itu salah satu contoh. Kayak teman saya yang lain, kayak dia sempat kayak kerja di Singapura, orang Amerika sih, kerja jadi salah satu kayak apa ya, developer buat kayak transportation service kayak semacam Gojek atau Grab gitu di Singapura. Jadi memang professional practice banget. Terus ada teman saya juga yang dia itu tuh waktu itu kayak bahkan pekerja kayak jadi kayak teater gitu loh, kerja jadi manajer teater yang mungkin nggak berkaitan sama sekali gitu justru sama city planning, tapi dia menemukan purpose dari pengalaman pekerjaan dia yang lain gitu. Bayangkan teater ke city planning itu kan nggak terlalu berkaitan ya, tapi
ternyata kalau saya ngelihat orang yang tadi kerja di teater atau ballet kalau nggak salah, dia tuh survive banget. Dan dia international student dari Jepang yang bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu lancar juga gitu. Tapi dia justru kayak sangat aktif dan bisa beradaptasi juga gitu sama akademik. Jadi menurut saya nggak masalah sama sekali. Justru kayak itu bisa jadi kekuatan sih. Kayak ketika teman-teman udah bekerja, pengalaman pekerjaan tersebut itu bisa menjadi satu kekuatan yang bisa dibawa juga di MIT menjadi satu keunikan. Jadi menurut saya itu bukan satu kekurangan, justru kayak bisa jadi satu kekuatan sih. Baik, Bang. Makasih Kak. Ini gini Kak, karena saya sempat dengar nih kalau saya juga mengikuti beberapa webinar kampus lain Kak. Kan ibaratnya kalau kita ngambil studi lanjut lagi itu kan memang tugas-tugasnya mulai banyak lagi. Nah, boleh dikatakan kalau kita sudah bekerja kan mungkin literasi kita untuk baca jurnal juga sudah terbatas. Nah, apalagi pas pada saat kita mulai kuliah mungkin dengan sebanyak tugasnya mesti ini agak keteteran apa gimana Kak kalau di MIT? Soalnya yang saya dengar juga dari webinar memang perlu penyesuaiannya yang cukup effortnya untuk di semester pertama. Apakah MIT juga seperti itu Kak? Apa gimana Kak? Makasih Kak. Ya, makasih lagi buat pertanyaannya. Just kayak pertama-tama memang sih kehidupan akademik di MIT benar-benar seintensif itu. Kayak minggu ini saya kayak ada 2 harian 2 malam nggak tidur karena lagi banyak-banyak banget pengumpulan tugas, kayak wah parah banget sih. Tapi kayak semua orang tuh menurut saya mereka perlu adaptasi, nggak membedakan siapapun itu gitu. Bahkan orang Amerika pun yang mereka kayak bahasa Inggrisnya udah fluent, untuk ngebaca paper aja itu tuh mereka masih struggle juga gitu. Jadi kayak menurut saya ya memang apa ya, ketika S2 tuh memang mungkin kayak struggle itu tuh ada, untuk kita memang harus perlu melalui struggle akademik untuk memang meningkatkan kapasitas diri kita lagi gitu. Jadi saya pun maksudnya sebagai seseorang yang dulu intensif banget melakukan riset selama 3 tahun, saya pun struggle banget jujur dalam membaca esai gitu. Jadi kayak menurut saya ya tergantung masing-masing orang sih, dan kayak menurut saya mau teman-teman background-nya dari praktikal atau dari akademisi, menurut saya semua orang mungkin akan tetap perlu beradaptasi sih. Jadi kayak I don't think it really matters about that difference. Oh ya, ini Thank ada you Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ada pertanyaan juga di komentar kayak bisa nggak ya kira-kira kalau UNIF yang asalnya bukan dari top tier university masuk ke MIT? Mungkin saya pengen banget jawab ini juga sih. Kayak pertama-tama ada banyak banget pertanyaan yang kalau misalnya saya dari UNIF swasta bisa nggak ya keterima di MIT? Teman-teman coba kayak ingat ya bahwa MIT itu sendiri pun adalah kampus swasta sebenarnya di Amerika Serikat. MIT itu bukan kampus negeri gitu. Jadi kayak mereka nggak terlalu peduli entah teman-teman datang dari kampus negeri atau kampus swasta, itu tuh nggak akan ada apa ya impact yang signifikan sih. Terus kayak apakah top tier university itu penting atau enggak? Saya bisa bilang relatif gitu ya. Relatif karena kayak again mungkin kampus teman-teman itu tuh bisa memberikan, kampus teman-teman sebelumnya itu bisa memberikan platform yang baik gitu buat teman-teman untuk improve kapasitas teman-teman gitu. Tapi kayak saya bisa bilang saya punya teman MBA di Indonesia, dari Indonesia yang seangkatan dengan saya, yang saya pun kayak nggak pernah tahu bahwa kampus itu tuh ada gitu di Indonesia. I'm not trying to be disrespectful, tapi saya benar-benar genuinely nggak tahu bahwa kampus swasta itu tuh ada gitu di Indonesia sebelumnya, tapi dia bisa masuk MBA di MIT gitu. Jadi kayak I don't think it really matters a lot sih, entah teman-teman datang dari kampus negeri atau kampus privat atau kayak datang dari kampus yang kurang terkenal. Itu tuh benar-benar bergantung ke diri teman-teman lagi gitu. Kayak mereka benar-benar mencoba sebaik mungkin untuk nge-review diri teman-teman gitu, instead of attachment yang ada di diri teman-teman. Jadi itu sih kalau jawaban dari pertanyaan ini.
Thank you for the good answer, Kak. Ya ampun. Ini juga pasti banyak ada di pikiran teman-teman ya. Mungkin ini last question kali ya, before we end the session. Do you still have time, Kak? Mungkin 5 minutes gitu buat jawab? Sure. Oke. Pertanyaan dari Salsabila. Sebelumnya maaf belum bisa on mic, nggak apa-apa. Aku mahasiswa semester akhir jurusan kimia, tapi mau ambil S2 Biomedical Engineering dengan tujuan career shifting. Nah, aku sempat dengar program-program master di UK itu ada program tesisnya bisa diganti internship atau capstone project. Nah, kalau di USA ada nggak ya kalau yang program serupa? Dan gimana cara taunya? Ya, terima kasih buat pertanyaannya Salsabila. Ini ada banget gitu, tapi ini bergantung banget bergantung program dan universitasnya gitu. Jadi buat tahu di mana dan kayak kampus apa itu memang perlu waktu untuk ngeriset. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa coba cek satu-satu. Karena waktu itu saya juga untuk research kampus yang ingin saya apply itu tuh saya benar-benar riset satu-satu kampusnya, buka satu-satu websitenya dan kayak kurikulum mereka seperti apa itu saya benar-benar riset satu-satu kampusnya. Jadi untuk tahu kampus mana yang bisa menyediakan kesempatan itu harus riset sih, harus riset mendalam dan sedini mungkin. Dan untuk jawaban pertanyaannya memang ada gitu. Jadi mungkin waktu itu saya ketika apply ke UC Berkeley untuk program yang sama ya, jenis program yang sama, Master in City Planning, mereka tuh menyediakan 3 cara untuk lulus. Kayak pertama tentunya thesis, internship, dan juga capstone project. Tapi kalau misalnya di MIT, mereka cuma memperbolehkan teman-teman untuk lulus melalui thesis gitu. Jadi kayak masing-masing program itu tuh berbeda, tapi menurut saya kalau dari pengalaman saya dari program MCP aja tuh ada, buat capstone project dan internship, saya rasa saya mungkin kayak untuk jenis program-program yang lainnya juga mungkin kemungkinan besar ada ya. Jadi kayak riset aja gitu di masing-masing universitas. Hopefully Salsabila bisa menemukan tempat yang tepat sih kalau misalnya memang interestnya lebih ke internship atau capstone project. Semangat Salsabila. Mungkin to add, kayaknya profesor sama dosen-dosen di sana juga very open ya Kak ya kalau ada pertanyaan terkait jurusan tersebut yang nggak tertera di website. Iya nggak sih? Okay. That's so true. Ini salah satu tips juga sih. Aduh, ini seharusnya tadi disampaikan. Mungkin tips yang bisa teman-teman lakukan adalah coba reach out ke profesor yang teman-teman rasa ini interestnya tuh kayak relevan gitu loh sama interest teman-teman. Ini adalah salah satu cara yang dulu juga saya lakukan ketika saya apply ke MIT dan juga kayak Cornell dan UPenn. Kayak saya waktu itu reach out dulu sebelum apply. Kayak saya kayak express my interest di research beliau. Terus saya kayak secara genuine nanyain gitu interest beliau dan kayak riset-riset beliau itu tuh scope-nya seperti apa gitu, dan kayak mempertanyakan lebih mendalam juga gitu sama karya-karya riset beliau sebelumnya. Jadi kayak menurut saya penting banget untuk coba reach out profesornya dan mungkin bisa juga nanyain hal-hal yang mungkin belum jelas di website di ya profesornya. Dan juga mungkin teman-teman bisa coba ikutan juga kayak open house atau kayak information session. Biasanya kampus-kampus di US itu mereka bakal menyediakan open house dan information session itu tuh di akhir-akhir tahun sih. Dan juga biasanya kampus-kampus di US itu mereka juga ngebuka kayak semacam program mentorship dari kayak student union mereka gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di kampus masing-masing apakah mereka menyediakan kesempatan-kesempatan tersebut. Wah, that's new for me. Aku baru tahu kalau ada mentorship sih. Biasanya berbayar nggak ya, Kak? Atau mereka biasanya volunteer gitu? Not at all, karena ini sih kampus-kampus di US itu tuh mereka benar-benar pengen lebih inklusif. Mereka benar-benar acknowledge kayak bahwa di dunia ini tuh pasti banyak banget orang-orang yang sebenarnya capable, tapi mungkin karena kondisi ekonomi atau kayak mungkin karena ada diskriminasi ras atau diskriminasi lainnya, itu mereka sangat meng-acknowledge itu. Jadi kayak banyak banget inisiatif-inisiatif dari kampus-kampus yang ingin menyediakan kayak platform mentorship supaya orang-orang yang mungkin less privilege ini tuh bisa mendapatkan kesempatan yang sama juga gitu buat apply di kampus-kampus yang ingin mereka tuju. Jadi iya sih biasanya sifatnya gratis tanpa pungutan biaya sama sekali. I see. Thank you so much ya Kak. Pasti teman-teman di sini juga setergugahnya kayak aku dan Rifli. But I guess it's been such a long session. Thank you so much ya Kak.
such a productive session Productive juga. session, inspiring session. Ya ampun, makasih banyak Kak Rizky once again. I hope you are going through this challenge, ya, another challenge in your life well. So proud of how far you've come dan cannot wait to see how far you will go next gitu. Thank you semuanya teman-teman yang udah nyempetin waktu sampai this late gitu di Indonesia juga. Have fun, have a great night and weekend. Rest well. Bye-bye. Thank you. See you in our next. Ya, Bye semuanya. Thank you all. Thank terima kasih you. banyak.